Pemurnian Ki terkuat, episode 121-130. Bab 121, pendinginan tubuh ke-100. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu masih berdiri di depan Qin Yimo, melemparkan simbol perpisahan yang terbakar ke tanah. Sekarang, dia telah memutuskan hubungan antara Cacing Gu dan Cacing Gu, sehingga pihak lain tidak dapat lagi mengendalikan Cacing Gu dan tidak dapat lagi mengancam keluarga Qin. Namun setelah memutus koneksi, bukan berarti Qin Yimo aman. Setelah Cacing Gu kehilangan kontak dengan pemiliknya, ia akan lepas kendali, dan racun Gu dapat keluar kapan saja. Oleh karena itu, untuk menjamin keselamatan Qin Yimo, Cacing Gu harus dibunuh secepatnya. Saat Fang Yu masih berpikir, Qin Yimo, yang matanya terpejam, menunjukkan rasa sakit di wajahnya. Tampaknya Cacing Gu mulai gelisah setelah kehilangan kontak dengan pemiliknya. Ini pasti sulit. Fang Yu punya keputusan di dalam hatinya. Dia meminta pelayan Qin Yimo untuk mendapatkan 1 set jarum perak dan mulai akupuntur Qin Yimo. Tujuan dari akupuntur ini adalah untuk memperkuat dan memperluas meridian Qin Yimo. Fang Yu menusuk jarum perak ke beberapa titik perut utama, secara paksa memecahkan penyumbatan meridian yang disebabkan oleh racun Gu, dan kemudian menuangkan Zen Qi ke meridian Qin Yimo. Qin Yimo belum pernah berlatih sebelumnya, dan meridiannya cukup rapuh dan sempit. Fang Yu hanya bisa menggunakan Zen Qi dengan sangat halus untuk perlahan-lahan memperluas dan memperkuat meridian Qin Yimo. 1 jam kemudian, Fang Yu berhenti menanamkan energi sejati. Saat ini, pori-pori Qin Yimo telah mengeluarkan banyak kotoran. Fang Yu setara dengan membantu Qin Yimo memadamkan tubuhnya sekali, dan sekarang meridian Qin Yimo cukup kuat untuk menahan aliran energi sejati yang lebih kuat. Fang Yu meletakkan tangannya di perut Qin Yimo, dan aliran Qi sejati bersinar dari telapak tangannya. Setelah beberapa saat, Fang Yu membantu Qin Yimo berdiri dan menepuk punggungnya. Engah, Qin Yimo memuntahkan seteguk besar darah. Genangan darah terciprat ke tanah, menunjukkan penampakan hitam pekat. Di genangan darah ini, ada serangga hitam yang menggeliat. Ini adalah Cacing Gu. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan mengulurkan jarinya ke arah Cacing Gu. Bas, kilatan lampu merah menyala, dan Cacing Gu berubah menjadi abu. Setelah beberapa saat, Qin Yimo yang terbaring di tempat tidur perlahan membuka matanya. Wajahnya masih pucat, namun bibirnya perlahan kembali ke kemerahan aslinya. Melihat Fang Yu di depannya, mata Qin Yimo sedikit berubah, dan dia bertanya dengan lemah, apa yang terjadi? Kamu berada di Gu, kata Fang Yu. Setelah itu, Qin Yimo perlahan mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Maksud Anda, belum tentu, ada banyak cara untuk mendownload Gu, mungkin saat kita ngobrol, dia sudah mendownload Gu, kata Fang Yu. Sambil berbicara, Qin Yimo ingin mengingat penampilan pelayan itu, tetapi tidak dapat mengingatnya. Tapi dia sudah melihat wajah ini secara langsung, kenapa dia tidak mengingatnya dengan jelas? Jangan dipikir-pikir, setelah kamu memiliki Gu, dia punya 10.000 cara untuk menghapus ingatanmu. Selain itu, aku telah meninggalkan bekas di jiwanya, dan aku ingin menemukannya kapan saja, kata Fang Yu. Petik 2. Kalau begitu aku akan segera memberitahu kakek dan membiarkan dia mengirim seseorang, kata Qin Yimo. Jangan khawatir, jika kamu ingin menangkap ikan besar, kamu harus meregangkan tali pancingnya. Sekarang orang ini pasti panik, dan dia pasti akan segera meninggalkan Huaibei dan kembali ke markasnya, ikan besar jika dia keluar lagi, kata Fang Yu. Qin Yimo memandang Fang Yu di depannya, matanya berkedip. Setelah menghubungi Fang Yu selama periode ini, dia menemukan bahwa pandangannya sebelumnya tentang Fang Yu sepenuhnya salah. Fang Yu memang layak dipercaya kakek. Kekuatan dan kebijaksanaan yang dia tunjukkan, semua aspek jauh melampaui imajinasi Qin Yimo. Tapi Fang Yu sepertinya hanyalah seorang siswa sekolah menengah yang berusia di bawah 20 tahun. Siapa kamu sebenarnya? Pikir Qin Yimo sambil menatap Fang Yu. Setelah terdiam beberapa saat, Qin Yimo duduk, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya mengenakan kemeja putih tipis dengan lapisan tanah di tubuhnya. Untuk mengusir Cacing Gu dari tubuhmu, aku akan membantumu melunakkan tubuhmu. Jika kamu punya kemauan, kamu bisa mulai berlatih. Titik awalmu jauh lebih tinggi daripada yang lain, kata Fang Yu. Qin Yimo menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek tidak mengizinkan saya berlatih. Fang Yu tertegun sejenak,
lalu teringat peristiwa yang terjadi tahun itu. Itu mungkin kenangan paling disesalkan dan menyakitkan Qin Wudao dalam hidupnya. Sepertinya kamu masih mengeluh padaku, tidak mungkin. Fang Yu menghela nafas dan berkata dalam hatinya. Qin Yimo melihat Fang Yu menatap lurus ke arahnya, tiba-tiba menghela nafas, dan bertanya-tanya, ada apa? Tidak ada apa-apa, kata Fang Yu. Lalu kenapa kamu menghela nafas? Qin Yimo bertanya, aku sarankan kamu mandi, bau di tubuhmu cukup menyengat. Selain itu, pakaianmu basah kuyup dan tidak sedap dipandang, kata Fang Yu. Qin Yimo terkejut dan melihat ke bawah, dan menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Fang Yu, karena kemeja putihnya basah oleh keringat, celana dalamnya muncul. Pipi, Qin Yimo segera memerah, dan ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa Fang Yu telah berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan rumah Qin Yimo, setelah hanya menyiram sayuran di kebun sayur, dia pergi ke bawah pohon besar di sebelah kebun sayur dan mengeluarkan alkimia batin dari langit besar yang menelan ikan paus. Alkimia batin paus penelan langit masih bersinar dengan cahaya keemasan, memancarkan semburan aura murni. Fang Yu benar-benar tidak menyangka, ketika aura bumi begitu tipis sekarang, sebenarnya ada monster tingkat 9 yang hidup di dunia. Ketergantungan monster pada energi spiritual setara dengan ketergantungan manusia pada oksigen. Setelah auranya menjadi lebih tipis, sebagian besar monster-monster tidak mampu beradaptasi dan punah dalam jumlah besar. Semakin tinggi level monster, semakin besar ketergantungannya pada energi spiritual. Dan paus penelan langit, sebagai monster tier 9, bisa bertahan hingga saat ini, hal yang sangat langka. Bukankah paus penelan langit perlu mengandalkan aura untuk bertahan hidup? Atau apakah ia memiliki cara khusus untuk bertahan hidup? Fang Yu menatap alkimia batin di depannya, berpikir dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Fang Yu berhenti memikirkannya, masih penting untuk berbisnis. Tentu saja, alkimia batin sebesar itu tidak bisa menelannya dalam satu gigitan. Fang Yu hanya bisa perlahan menyempurnakannya dan menyerapnya ke dalam dantiannya. Energi yang murni dan sangat spiritual mengalir ke dantian Fang Yu. Basis budidaya Fang Yu terus meningkat. 1, 2, 3, 4, 5, 10 lantai. Fang Yu menerobos ke tahap pemurnian Qi tingkat 9870 dalam satu gerakan. Ini bukan hanya peningkatan di dunia nyata. Setelah menyerap pil bagian dalam dari paus yang tertelan, Fang Yu merasakan meridian di tubuhnya menjadi panas. Lambat laun, Fang Yu bahkan merasa sedikit mati rasa di tubuhnya. Ada apa? Tidak bisakah alkimia batin paus penelan langit dimurnikan secara langsung? Aku diracuni. Wajah Fang Yu serius, dan dia menatap tangannya. Meridian di tubuhnya masih memanas, dan dia merasa darahnya akan terbakar. Dia mulai merasakan sakit. Perasaan ini, mungkinkah? Wajah Fang Yu sedikit berubah gelombang www.novelringan.com gelombang matanya berbinar. Ini adalah perasaan tempering tubuh. Mungkinkah dia akan marah lagi? 2000 tahun sebelum Fang Yu memasuki jalan kultivasi, Fang Yu telah menjalani 99 penempaan tubuh. Setelah itu, tubuh fisiknya mencapai batasnya dan dia tidak bisa lagi melakukan body tempering. Sejak Fang Yu melunakkan tubuhnya untuk ke-40 kalinya, tuannya telah memperingatkannya bahwa dia tidak bisa lagi melunakkan tubuhnya secara membabi buta. Umumnya, seorang beku melakukan temper tubuh paling banyak 1 kali, dan beberapa beku yang berspesialisasi dalam mengolah daging juga melakukan temper tubuh sebanyak 5 atau 6 kali, tetapi paling banyak 10 kali. Tetapi Fang Yu telah mengeraskan tubuhnya lebih dari 40 kali pada saat itu, seolah-olah dia telah mengalami syok yang hebat, dan tidak bisa berhenti sama sekali. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kamu akan menghancurkan tubuh fisikmu karena temper tubuh yang berlebihan. Guru memperingatkan Fang Yu. Namun Fang Yu tidak berhenti sampai di situ saja, karena setiap kali ia mengeraskan tubuhnya, ia selalu merasa tubuhnya belum mencapai titik ekstrim. Dengan cara ini, dia terus berjalan di jalur pengembangan tubuh fisik sampai dia melatih tubuhnya 99 kali, dan akhirnya berhenti. Ia tidak bisa lagi meredam tubuhnya, ia merasa tubuh fisiknya sudah mencapai titik ekstrim. Tapi sekarang, setelah menelan alkimia batin paus penelan langit, tubuhnya benar-benar berinisiatif untuk memadamkannya lagi. Pendinginan yang ke-100 kalinya, meskipun ada semburan rasa sakit yang luar biasa dari tubuhnya, wajah Fang Yu hanyalah ekstasi. Menurut beberapa teori latihan fisik yang kuat,
setiap kali Anda melemahkan tubuh fisik Anda bisa 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Lalu, setelah penempaan tubuh yang ke-100 kalinya, apa yang akan dicapai tubuh fisik Fang Yu? Bahkan Fang Yu tidak dapat membayangkannya. Badannya masih panas, pori-pori tubuhnya sudah terbuka penuh, dan muncul semburan udara putih. Setelah beberapa saat, tubuh Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Bab 122, Tubuh yang Kuat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel yang luar biasa tidak memiliki pop-up. Rasa sakit yang dibawa oleh tempering tubuh ke tubuh fisik, kebanyakan orang tidak dapat menanggungnya. Dan setiap kali Anda melemahkan tubuh Anda, rasanya sakit beberapa kali lebih banyak daripada yang terakhir kali. Inilah alasan mengapa sebagian besar beku tidak mau mengalami tempering tubuh lagi. Dan Fang Yu, yang menjalani body tempering untuk ke-100 kalinya, juga menahan rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Dia mengertakkan gigi, matanya tajam, dan samar-samar dia memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Dipengaruhi oleh kekuatan ini, pohon-pohon besar di belakangnya hancur dan roboh. Rasa sakitnya menggigit semangat Fang Yu. Setiap inci kulit berada dalam kondisi sakit parah. Jika tingkat rasa sakit tertinggi yang dibatasi oleh manusia berada pada tingkat 10, maka rasa sakit Fang Yu saat ini setidaknya berada di atas tingkat 10.000. Fang Yu mengertakkan gigi, matanya memerah. Dia tahu bahwa dia harus mengertakkan gigi untuk bertahan, jika tidak, dia akan meledak dan mati karena temper tubuh yang berlebihan, seperti yang dikatakan tuannya. Rasa sakitnya terus meningkat, dan tubuh Fang Yu mulai sedikit gemetar. Tapi Fang Yu tahu betul bahwa selama dia bertahan dalam periode waktu ini, penempaan tubuhnya yang ke-100 akan berhasil. 1 menit, 2 menit, 10 menit, 30 menit. Setelah 1 jam, rasa sakit Fang Yu benar-benar hilang. Fang Yu duduk di tanah dan menghela nafas lega. Saat ini, tubuhnya benar-benar basah. Namun di matanya, yang ada hanyalah kejutan. Karena dia menemukan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ini adalah, Fang Yu menunduk dan menjabat tangannya. Tekanan di seluruh ruangan sepertinya terdistorsi, dan tekanan udara turun tiba-tiba. Ledakan, pohon besar di belakang Fang Yu tidak dapat menopangnya lagi, patah dan tumbang. Ini, Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menatap tubuhnya. Dia menemukan sumber cahaya keemasan bersinar di tubuhnya. Itu adalah tulang-tulang di tubuhnya. Tulang tangan, tulang kaki, tulang dada. Mungkinkah, wajah Fang Yu sedikit berubah, dan dia melihat sekeliling, mencari beberapa peralatan. Ada kotak perkakas di kebun sayurnya dengan pisau dapur dan sabit. Jadi dia mengambil 1 langkah ke depan dan ingin berjalan kembali ke kebun sayur. Ledakan, tanah tempat kaki bertumpul langsung retak. Depresi muncul. Fang Yu mengerutkan kening, sepenuhnya menarik kembali kekuatan di tubuhnya, dan dengan lembut melangkah keluar dari langkah kedua. Ledakan, terdengar suara keras lagi, dan tanah tempat saya beristirahat masih hancur. Wajah Fang Yu berubah. Setelah melunakkan tubuhnya kali ini, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan tubuh fisik ini sedikit pun. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia baru saja selesai melunakkan tubuhnya, dan tubuh fisiknya belum pulih dari kelumpuhannya. Dia hanya butuh sedikit waktu untuk beradaptasi. Fang Yu tidak terburu-buru untuk kembali ke kebun sayur, kalau tidak, dia takut akan merusak kebun sayur. Dia duduk bersila, ingin menunggu hingga kelumpuhan tubuhnya berlalu. Tapi saat dia duduk, terdengar ledakan lagi, dan dia duduk di lubang besar. 2 jam berlalu, cahaya keemasan di tubuh Fang Yu perlahan menghilang, dan mati rasa di dagingnya juga menghilang, dan dia akhirnya bisa mengendalikan kekuatannya. Dia berjalan kembali ke kebun sayur dan mengeluarkan pisau dapur dari kotak peralatan. Dia ingin memotong tangannya untuk melihat apakah darah yang keluar juga berwarna emas. Tapi dia memegang pisau dapur yang tajam dan memotong lengannya bolak-balik belasan kali, tapi dia tidak bisa memotong kulitnya. Jadi Fang Yu meningkatkan usahanya. Ledakan, bila pisau dapur langsung hancur. Setelah kembali ke rumah, Fang Yu sangat berhati-hati saat berjalan atau makan untuk menghindari kerusakan yang tidak perlu. Berhati-hatilah, bahkan Wang Yan dan Yu Yuiwe pun merasa Fang Yu sedikit merayap, terlihat sangat aneh. "Xiao Yu, ada apa denganmu?"
Wang Yan akhirnya bertanya kapan Fang Yu minum dari tepi gelas dengan jahe di malam hari. Bibi Wang, saya sedang menjalani pelatihan khusus. Anda tidak perlu memperhatikan saya. Fang Yu tersenyum dan berjalan kembali ke kamar dengan ringan. Fang Yu membutuhkan 1 malam penuh untuk melatih memori ototnya sebelum dia mengendalikan tubuhnya. Fang Yu terlalu mengantuk karena tubuh mudah marah dan tidak tidur sepanjang malam, dan tertidur ketika dia berbaring di meja ketika dia datang ke kelas. Kenapa kamu langsung tidur setelah kamu datang? Kamu menjadi pencuri tadi malam. Tang Xiaorou bergumam, aku membawakanmu roti gaya Eropa hari ini. Itu dibuat oleh Tuan Liu, tapi enak. Saya juga belajar membuatnya baru-baru ini. Roti, saya bisa membuatnya sendiri di masa depan. Tang Xiaorou meletakkan sebotol susu dan roti merah muda ala Eropa di samping Fang Yu. Tapi Fang Yu masih terbaring di meja dan tidak merespon sama sekali. Tang Xiaorou menyodok lengan Fang Yu lagi, tapi tetap tidak merespon. Jika kamu ingin tidur, sarapanlah sebelum tidur. Butler Liu telah bekerja keras untuk membuat roti ini, tapi Fang Yu mengabaikannya sama sekali. Jika kamu tidak bangun dan makan, aku tidak akan membawakanmu sarapan lagi. Tang Xiaorou berkata dengan marah. Fang Yu masih terbaring di atas meja dan sepertinya tertidur. Kamu, Tang Xiaorou sangat marah sehingga meskipun wajahnya marah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan menoleh. Dia tidak pernah membawakan sarapan untuk Fang Yu lagi. Bajingan ini yang tidak menghargai hasil kerja orang lain. Baru setelah bel sekolah berbunyi pada siang hari, Fang Yu mengangkat kepalanya dan berbaring. Tang Xiaorou melirik Fang Yu, mendengus dingin, bangkit dan pergi. Fang Yu tidak tahu, jadi dia menguap, merasa sedikit lapar, lalu bangkit dan pergi ke ruang makan. Fang Yu dan Liu Fatili Bingyan duduk di sudut ruang makan untuk makan malam. Setelah makan sebentar, sesosok tubuh berjalan ke sisi Fang Yu, membawa hembusan aroma. Fang Yu, apakah kamu masih punya tempat duduk di sini? Apakah nyaman bagiku untuk duduk? Xia Tinghe lah yang berbicara. Fang Yu meliriknya, sedikit mengernyit, hendak menolak. Nyaman, tentu saja, kami berdua hampir selesai memakan meja ini untukmu dan bos. Li Bingyan segera menjawab sambil menarik Fatiliu yang masih menggerogoti kuku babi, dan meninggalkan meja. Terima kasih. Dengan senyuman di wajahnya, Xia Tinghe duduk di hadapan Fang Yu. Adegan ini dilihat oleh puluhan siswa di sekitar sehingga menimbulkan keributan. Xia Tinghe, salah satu siswa baru di sekolah, sebenarnya bisa mendatanginya, siapa anak laki-laki itu? Mahasiswa Fang Yu, aku. Xia Tinghe hendak berbicara setelah duduk. Kamu tidak perlu menghabiskan banyak waktu, kataku, aku tidak tertarik bertemu kakekmu. Fang Yu berkata dengan ringan. Wajah Xia Tinghe menegang, lalu tersenyum lagi, dan berkata, Fang Yu, aku belum bicara. Aku di sini bukan untuk urusan kakek. Aku hanya ingin berteman denganmu. Para siswa yang dekat satu sama lain mendengarkan percakapan antara Xia Tinghe dan Fang Yu. Maka akan lebih mudah, aku tidak ingin berteman denganmu. Fang Yu berkata dengan ringan. Begitu dia mengatakan ini, lingkungan sekitar berseru. Bocah ini sebenarnya menolak permintaan pertemanan Xia Tinghe. Inilah yang diimpikan banyak anak laki-laki. Pada saat ini, Tang Xiaorou tidak jauh dari situ bersiap menyajikan hidangan. Biasanya dia tidak datang ke kantin untuk makan malam, tapi hari ini karena ajakan teman sekelas perempuannya, dia datang ke kantin. Dia sedang berbicara dengan teman sekelas di sebelahnya, ketika dia tiba-tiba mendengar seruan dari sekitar, dia menoleh dan melihat Fang Yu dan Xia Tinghe duduk dan berbicara bersama. Wajah Tang Xiaorou sedikit berubah. Pantas saja aku bahkan tidak sarapan hari ini. Itu saja. Tang Xiaorou merasakan ledakan amarah dan dengan cepat berjalan menuju meja Fang Yu. Sebaiknya kamu tidak mendekatiku lagi, aku tidak suka masalah. Fang Yu berkata pada Xia Tinghe dengan wajah dingin. Wajah Xia Tinghe sedikit berubah dan dia hendak berbicara. Fang Yu, saat ini, ada suara lembut lain di sampingnya. Tang Xiaorou berjalan di depan Fang Yu. Melihat penampilan agresif Tang Xiaorou, Fang Yu sedikit mengernyit. Fang Yu, kenapa kamu tidak meneleponku ketika kamu datang untuk makan? Tang Xiaorou bertanya, kenapa aku harus meneleponmu? Fang Yu bertanya balik. Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan menatap Xia Tinghe. Gadis ini sangat cantik, pantas saja Fang Yu tertarik padanya. Melihat wajah Xia Tinghe dari dekat,
Tang Xiaorou tiba-tiba menjadi sedikit tidak percaya diri. Namun segera, dia membuat keputusan. Karena aku teman sekamarmu. Suara Tang Xiaorou tiba-tiba menjadi lembut, dan pipinya sedikit memerah. Melihat pemandangan ini, wajah anak laki-laki di sekitarnya berubah. Teman sekamar, anak laki-laki ini sebenarnya satu meja dengan gadis sekolah lainnya, Tang Xiaorou. Mereka akan muntah darah. Siapakah anak laki-laki berpenampilan biasa ini? Bagaimana Anda bisa membiarkan dua bunga sekolah besar bersaing untuk makan satu meja dengannya? Diskusi di sekitarnya semakin nyaring. www.novelringan.com Fang Yu tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti terkenal di sekolah. Jadi dia berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ekspresi Tang Xiaorou dan Xia Tinghe berubah, dan dia ingin menelepon Fang Yu. Begitu suara itu keluar, keduanya terkejut dan saling memandang. Tang Xiaorou mendengus dan berbalik untuk pergi. Xia Tinghe menggigit bibir merah mudanya, melihat kepergian Fang Yu, matanya yang indah penuh dengan rasa jijik. Fang Yu ini sangat sombong. Jika bukan karena instruksi kakek, dia tidak akan mau mengatakan sepatah kata pun kepada Fang Yu. Namun sikap kakek begitu keras sehingga dia tidak bisa menolak. Saya menerima informasi. Beberapa minggu yang lalu, ada seorang pemuda bernama Fang Yu yang mengalahkan jenius seni bela diri Jiangnan terkenal Yang Jian di tahap kompetisi seni bela diri Asosiasi Jiangnan Budo, dan meninggalkan keterampilan kultivasinya. Kata Xia Heguang, bukankah Fang Yu di sekolah hanya memiliki basis budidaya bawaan ketujuh? Bagaimana dia bisa mengalahkan Yang Jian di ranah Grandmaster? Kata Xia Tinghe, itulah mengapa aku membiarkanmu menyelidiki dan melihat apakah Fang Yu ini adalah Fang Yu yang lain, kata Xia Heguang. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu berjalan pulang perlahan seperti biasa. Xia Tinghomer menjaga jarak sekitar 50 meter di belakang Fang Yu dalam diam. Fang Yu sudah menyadari keberadaan Xia Tinghe, tapi dia tidak mau mempedulikannya. Setelah berjalan beberapa saat, Fang Yu tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Xia Tinghe bukan satu-satunya orang yang mengikutinya. Ada juga dua tatapan yang sangat tersembunyi, memperhatikan Fang Yu dalam diam. Pembunuh lagi. Fang Yu berhenti, matanya dingin. Kebetulan mereka dapat digunakan untuk menguji daging setelah ditempa ke-100 kalinya. Bab 123, Uji Tubuh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Melihat Fang Yu berhenti tiba-tiba, ekspresi Xia Tinghe berubah saat dia mengikuti di belakangnya, dan dengan cepat bersembunyi di balik pohon besar di sebelahnya. Saat ini Fang Yu sudah berjalan ke trotoar di samping Li Jiang. Tidak ada orang lain di sekitar dan sepi. Fang Yu berbalik, menghadap ke arah Xia Tinghe berada, dan berkata, keluar. Bagaimana dia menemukanku? Jelas aku menjaga jarak cukup jauh. Xia Tinghe bingung dan hendak keluar. Pada saat ini, di balik pohon di depannya, dua sosok muncul. Melihat kedua sosok ini, ekspresi Xia Tinghe berubah, dan dia dengan cepat mundur ke balik pohon. Keduanya berjalan ke trotoar dan menghadap Fang Yu. Seorang pria dan seorang wanita, pria tersebut berpenampilan anggun dan berpenampilan seperti seorang sarjana. Sebaliknya, wanita memiliki mata yang menonjol, dagu yang lancip, dan fitur wajah yang terlihat tidak terkoordinasi. Ini layak mendapat hadiah senilai 100 juta dolar AS. Tampaknya tidak mudah untuk menanganinya. Pria itu berkata dengan hampa. Dilihat dari aura yang terpancar dari kedua orang ini, keduanya hanya memiliki tahap pemurnian ki tingkat 12, yang merupakan basis budidaya master setengah langkah. 100 juta dolar cukup untuk membuatmu lari menuju kematianku satu persatu. Hidupmu benar-benar tidak berharga. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Budidaya kedua orang ini membuat Fang Yu tidak tertarik sama sekali. Terlalu lemah. Melihat rasa jijik di mata Fang Yu, wanita itu menunjukkan sarkasme di wajahnya. Keduanya dijuluki hantu kembar Yin dan Yang, peringkat 32 dalam daftar gelap, dan mereka adalah pasangan yang membuat banyak orang ketakutan. Sebagai pembunuh, keduanya bertindak berbeda dari pembunuh biasa. Mereka tidak suka menembak secara diam-diam, mereka suka melawan sasaran secara langsung. Sebelumnya, mereka telah menyelesaikan ribuan misi tanpa gagal. Ada 3 misi di antara mereka, dan target mereka semuanya adalah master yang kuat. Para guru besar itu pernah memandang keduanya dengan rasa jijik yang sama. Namun pada akhirnya,
mereka meninggal dengan sangat mengenaskan. Aku akan memenggal kepalamu, kuharap kamu tidak menyesalinya nanti. Wanita itu memandang Fang Yu dan mencibir. Pria itu menatap Fang Yu dengan mata dingin. Mereka tahu bahwa kekuatan Fang Yu tidak akan terlalu lemah, tetapi menilai dari aura tubuh Fang Yu, tidak peduli seberapa kuat dia akan menjadi seniman bela diri bawaan. Tidak peduli seberapa kuat seniman bela diri bawaan, tidak mungkin menjadi lebih baik dari masternya. Oleh karena itu, mereka memiliki kepercayaan diri yang mutlak dan bisa mendapatkan reward sebesar 100 juta dolar AS. Xia Tinghe yang bersembunyi di balik pohon terkejut dan matanya kaget saat mendengar percakapan mereka. Hadiah 100 juta dolar AS. Apa yang dilakukan Fang Yu hingga mendapat hadiah 100 juta dolar AS? Siapa pria dan wanita ini? Nafas yang keluar dari mereka tampak sangat kuat. Tepat ketika Xia Tinghe ketakutan dan tidak yakin, pria dan wanita di trotoar tiba-tiba bergerak. Mereka berdua mencubit taktik itu dengan kedua tangan, dan di saat yang sama aura mereka pecah sepenuhnya. Fang Yu berdiri di sana, memandang kedua orang itu dengan penuh minat. Ia berharap keduanya bisa menjadi lebih kuat, sehingga ia bisa lebih menguji tubuhnya saat ini. Pria dan wanita di depan mereka berteriak setelah mencubit taktik tersebut, dan mereka mengulurkan telapak tangan ke arah satu sama lain. Ledakan. Semburan gas putih tiba-tiba menyulut tubuh pria tersebut, sedangkan wanita dikelilingi oleh gas hitam. Pada saat ini, aura yang terpancar dari kedua orang ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan keduanya samar-samar memancarkan kekuatan alam Grandmaster. Ternyata itu adalah teknik budidaya ganda. Mata Fang Yu tenang dan ekspresinya tenang. Teknik budidaya ganda merupakan teknik yang sangat unik, awalnya merupakan teknik yang agak kecil. Baru setelah munculnya Sekte Hehuan teknik budidaya ganda diteruskan. Karena kemampuannya untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dengan cepat, Double Siu banyak dicari oleh para biksu yang ingin mengambil jalan pintas. Teknik budidaya ganda juga banyak macamnya. Ada yang bisa mempercepat kecepatan kultivasi baik pria maupun wanita, dan ada pula yang bisa membuat tingkat kultivasi tubuh meledak secara tiba-tiba, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ya, saya sekarang adalah dua Grandmaster, hanya untuk membantu saya menguji kekuatan tubuh ini. Mata Fang Yu berbinar. Saat ini, di balik pohon yang jaraknya 50 meter, dia merasakan aura seorang master terpancar dari pasangan itu. Wajah Xia Tinghe pucat dan matanya ngeri. Kedua orang yang ingin membunuh Fang Yu sebenarnya adalah ahli seni bela diri. Fang Yu hanya memiliki 7 basis budidaya bawaan, bahkan tidak sebaik miliknya. Bagaimana mungkin melawan keduanya? Haruskah aku memberitahu kakek agar mengirim seseorang untuk menyelamatkan Fang Yu? Namun, ini sudah terlambat. Dalam situasi saat ini, Fang Yu akan dibunuh oleh pria dan wanita sebelum tim penyelamat tiba. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan? Haruskah kita keluar dan menghentikannya secara langsung? Tapi basis budidaya Xia Tinghe hanya dan ke-9 bawaan, dan kemampuan bertarung sebenarnya tidak kuat. Jika dia menonjol, dia tidak hanya tidak bisa membantu Fang Yu, tetapi dia juga akan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Sepasang pria dan wanita ini mengeluarkan nafas yang sangat tidak nyaman dan berbahaya, yang tentunya bukan jenis yang baik. Jika dia ditemukan bersembunyi di sini, dia mungkin juga dalam bahaya. Setelah beberapa pemikiran, Xia Tinghe tahu bahwa pilihannya yang paling tepat sekarang adalah meninggalkan tempat itu segera setelah pasangan itu tidak menemukannya. Jangan main-main dengan tubuh bagian atas. Tetapi jika dia pergi seperti ini, Fang Yu mungkin akan. Meskipun dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang Fang Yu, ini adalah kehidupan yang hidup. Wajah Xia Tinghe pucat dan hatinya sangat kusut. Namun saat ini, di trotoar, pria dan wanita itu sudah mulai saling mendekat. Wanita itu mengeluarkan cambuk hitam dari pinggangnya dan bergegas menuju Fang Yu. Kecepatannya sangat cepat dan auranya sangat kuat. Saat dia pergi, pria itu juga mengeluarkan senjatanya, duri perak yang sangat tajam, dengan cahaya dingin di sudut tajamnya. Pada saat ini, wanita itu bergegas ke depan Fang Yu dan mengayunkan cambuknya ke kepala Fang Yu. Cambuk ini terbuat dari besi hitam dan terlihat lembut, namun sangat kuat. Jika Anda terkena cambuk ini secara langsung, batunya akan pecah. Menghadapi pukulan mematikan dari wanita dan pria, Fang Yu masih berdiri di tempat, tanpa niat untuk menghindar. Apa bajingan ini begitu ketakutan? Kenapa kamu tidak bersembunyi? Xia Tinghe tampak tidak berdarah saat melihat adegan ini.
Sedangkan untuk pria dan wanita, senyum bercanda muncul di wajah mereka. Hadiah 100 juta dolar sudah di tangan. Fang Yu ini sangat rentan. Tepat ketika cambuk hendak mengenai wajah Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Berani memblokir dengan tubuh fisik. Mencari kematian. Senyuman bercanda wanita itu bahkan lebih buruk lagi, karena dia tahu tangan Fang Yu akan terbelah dua oleh cambuknya di detik berikutnya. Namun di detik berikutnya, tangan kanan Fang Yu mengulurkan semburan cahaya kemasan. Bas, cambuk itu dipegang erat oleh Fang Yu. Dan tangan kanan Fang Yu tidak menunjukkan tanda-tanda terluka. Mata wanita itu terbuka lebar, dan matanya penuh dengan keajaiban. Hanya kekuatan kecil ini gelombang www.novelringan.com gelombang bagaimana saya bisa mendapatkan hadiahnya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Wanita itu mengertakkan giginya, mencoba menarik cambuk dari tangan kanan Fang Yu, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan mata dingin, dia langsung mengendurkan cambuknya, mundur selangkah, dan memusatkan energi sebenarnya dengan tangan kanannya, mengeluarkan aura terkuat, dan sebuah telapak tangan meledak ke arah perut Fang Yu. Dengan telapak tangan ini, dia telah mengerahkan 10% keahliannya, dan dia tidak percaya bahwa Fang Yu abadi. Ledakan, telapak tangan wanita itu menyentuh perut Fang Yu, mengeluarkan suara keras. Apa? Fang Yu masih berdiri di tempat, tetapi wanita itu berteriak, dan seluruh lengan kanannya langsung berubah menjadi busa darah, terciprat kemana-mana. Bukan saja dia tidak melukai Fang Yu dengan telapak tangan ini, dia juga terkejut dan kehilangan tangan kanannya. Wanita itu mundur lebih dari selusin langkah, menatap Fang Yu, hanya ada ketakutan di matanya. Pria yang tidak jauh dari situ melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis, dan dia segera mulai melantunkan mantra. Duri perak melayang di depannya, dan cahaya perak berkedip-kedip. Pergi dengan, pria itu mendengus dan mengarahkan jarinya ke posisi Fang Yu. Wow, ada ledakan sonik yang menusuk di udara, dan duri perak yang terjalin dengan energi putih polos langsung menghilang di tempatnya, dan targetnya menunjuk langsung ke jantung Fang Yu. Dalam sekejap, paku perak melesat ke dada kiri Fang Yu. Ujung duri yang tajam hanya berjarak beberapa sentimeter dari dada kiri Fang Yu. Fang Yu masih berdiri di tempatnya, bahkan tanpa mengangkat tangannya, mustahil untuk lepas dari duri perak. Pergi ke neraka, mata pria itu tajam. Engah, paku duri perak menghantam dada kiri Fang Yu. Dengan dampak yang begitu kuat, bahkan ahli seni bela diri pun harus tertusuk lubang darah di dadanya. Namun, di adegan berikutnya, hati pria dan wanita melonjak. Bab 124, Meneror Gadis Kecil. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Snap, setelah mengenai dada kiri Fang Yu, duri perak itu langsung patah. Bagaimana ini mungkin? Mata pria itu melebar dan Fang Yu bermandikan cahaya kemasan, wajahnya pucat. Duri peraknya terbuat dari besi dalam 9 hari, dan cukup tajam untuk menembus pelat baja setebal setengah meter. Tapi Fang Yu mampu melawan dengan tubuh fisik, tapi duri peraknya patah. Fang Yu, sama sekali bukan manusia. Membosankan, dan kukira kau akan menyakitiku dan membuatku berdarah. Sepertinya tidak ada peluang, kata Fang Yu. Tidak ada gelombang dalam nada bicaranya. Hati laki-laki itu terguncang, wajahnya pucat, dia melirik wanita pucat yang kehilangan tangan kanannya di sebelahnya, jejak tekad muncul di matanya, dia berbalik dan lari. Sekarang dia tidak bisa mengurus orang lain, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin menjadi lawan Fang Yu, dan jika dia tidak melarikan diri, Fang Yu pasti akan membunuhnya. Fang Yu ini bukanlah eksistensi pada levelnya yang bisa tersinggung. 100 juta dolar, bagaimana dengan 1 miliar dolar? Fang Yu benar-benar monster, siapa yang bisa membunuhnya? Pria itu melarikan diri dengan sangat cepat, dan dia berlari sejauh belasan meter. Wajah wanita itu pucat, dan dia lari. Namun dia mengalami cedera di tangan kanannya dan kehilangan banyak darah. Saat ini, dia tidak bisa berlari cepat. Ekspresi Fang Yu acuh tak acuh, melihat keduanya melarikan diri, dia melangkah maju dan menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di depan pria yang berlari itu. Melihat Fang Yu, wajah pria itu berubah drastis, dia langsung berhenti, dan memasukkan tangan kanannya ke ikat pinggangnya, mencoba mengeluarkan bom asap. Mata Fang Yu acuh tak acuh,
dan dia mengulurkan tangan kanannya dan menyerang pria itu. Ledakan. Dengan suara keras, tanah di dekatnya berguncang. Asap ada di mana-mana. Tidak jauh dari situ, Xia Tinghe terjatuh ke tanah. Keheningan dipulihkan di sekitar. Setelah beberapa saat, asapnya perlahan menyebar. Di trotoar, muncul lubang sepanjang 20 meter. Pria itu telah menghilang. Di tempat dia awalnya berdiri, hanya genangan darah yang terlihat. Dan tidak jauh di belakangnya, ada genangan darah lain, dengan beberapa tunggul berserakan dan kaki patah. Sepasang pembunuh ini, yang berada di peringkat 32 dalam daftar gelap, mati pada saat yang sama. Xia Tinghe duduk di tanah, menatap pemandangan di depannya dengan tatapan kosong, dan jatuh ke dalam kondisi lesu untuk beberapa saat. Ini hanya pukulan Fang Yu. Saat ini, Xia Tinghe kembali sadar, menundukkan kepalanya dan melihat dengan seksama, dan melihat wajah dengan mata lebar dan wajah penuh ketakutan. Itu adalah kepala wanita itu. Apa? Jeritan itu bergema sepanjang jalan. Setelah menangani mayat-mayat itu, Fang Yu memandang Xia Tinghe yang lumpuh di tanah dan berkata, "Kamu telah mengikutiku sejak masuk sekolah. Apa yang ingin kamu lakukan?" Xia Tinghe masih memiliki ketakutan, dan selain keterkejutan, ada kepanikan di mata. Fang Yu, bagaimanapun, kematian pasangan itu terlalu berdarah dan menyedihkan. Dia tumbuh begitu besar sehingga dia bahkan tidak berani menonton film horor, apalagi melihat adegan berdarah dengan matanya sendiri. Aku. Xia Tinghe menatap Fang Yu, dengan hanya kepanikan di matanya yang indah, suaranya bergetar, dan dia tidak dapat berbicara. Melihat Xia Tinghe begitu ketakutan, Fang Yu tahu ini adalah kesempatan bagus untuk memperingatkannya. Jika kamu tidak ingin berakhir seperti dua orang tadi, sebaiknya kamu tidak memprovokasiku lagi. Aku punya masalah dengan diriku, yaitu aku sangat mudah tersinggung. Aku mudah marah. Saat aku marah, aku suka membunuh. Fang Yu berpura-pura kedinginan. Dikatakan, seluruh tubuh Xia Tinghe gemetar, kakinya lembut. Setelah melihat kejadian tadi, dia tidak meragukan apa yang dikatakan Fang Yu. Aku tidak akan memprovokasimu lagi. Xia Tinghe gemetar. Itu bagus. Juga, jangan katakan apa yang kamu lihat tadi, kecuali kamu ingin menjadi sama dengan dua orang tadi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Melihat senyum Fang Yu, Xia Tinghe bahkan merasa bahwa dia adalah perwujudan iblis. Aku tidak akan memberitahumu. Jangan bunuh aku. Xia Tinghe langsung menangis dengan mata merah. Melihat Xia Tinghe takut menangis, Fang Yu tahu bahwa tujuannya telah tercapai, dan dia sangat puas. Mengintimidasi seorang gadis kecil yang ribuan tahun lebih muda darinya adalah tindakan yang menghina, tetapi Fang Yu tidak memiliki beban psikologis. Tanpa menggunakan guntur, gadis-gadis ini akan terus menimbulkan masalah baginya. Kapanpun kamu harus mengintimidasi Tang Xiaorou, dia menjadi semakin menyebalkan akhir-akhir ini. Fang Yu memikirkannya, berbalik dan pergi. Xia Tinghe duduk di tanah, melihat kepergian Fang Yu, air mata berlinang indah, hanya ketakutan di matanya. Kembali ke rumah, Fang Yu berdiri di balkon di luar ruangan, memandangi pemandangan di lantai bawah. Jelas sekali, hadiah $100 juta yang diposting oleh Anonymous di web gelap akan menimbulkan banyak masalah baginya. Hanya dalam beberapa hari, Fang Yu diserang oleh si pembunuh satu demi satu. Liu Lianxia yang saya temui baru-baru ini dan pasangan tadi sama-sama orang Tionghoa. Saya tidak tahu berapa banyak pembunuh asing yang datang ke kota Jianghai. Jika pembunuh ini sedikit lebih kuat, tidak apa-apa, tapi yang satu lebih lemah dari yang lain. Hal ini membuat Fang Yu merasa sangat tidak sabar. Para pembunuh ini seperti lalat, berdengung di telinganya, membunuh satu demi satu. Ia harus memikirkan cara untuk mengusir semua lalat tersebut sekaligus, agar lalat lain tidak berani mendekat. Setelah beberapa saat, mata Fang Yu berbinar dan dia memikirkan suatu cara. Sebuah gedung apartemen kelas atas di kota Jianghai. Seorang wanita, berbaring di bak mandi di kamar mandi, mandi dengan ekspresi yang menyenangkan. Itu adalah Liu Lianxia. Fang Yu sialan itu membuatnya hancur berantakan. Dia berbaring selama 2 hari penuh sebelum pulih hari ini. Besok, dia akan meninggalkan tempat hantu di kota Jianghai ini. Jangan pernah kembali lagi. Adapun apa yang disebut segel kutukan yang dikenakan Fang Yu padanya,
Liu Lianxia telah memikirkannya dengan hati-hati dalam 2 hari terakhir, dan juga bertanya kepada banyak orang, dan akhirnya memutuskan bahwa Fang Yu membuatnya takut. Yang disebut teknik kutukan jiwa, metode membunuh dengan satu pikiran memang ada, tapi hilang 2000 tahun yang lalu. Tidak mungkin Fang Yu menguasai teknik seperti itu. Setelah mengetahui hasilnya, Liu Lianxia menghela nafas lega. Hal terpenting bagi seseorang adalah kehidupan. Jika Anda tidak bisa mengendalikan hidup Anda sendiri, itu akan sangat menyakitkan. Kembali ke Frost Cold Palace kali ini, saya harus meminta Master Sekte untuk mengambil tindakan untuk menyingkirkan bajingan Fang Yu ini, dan kemudian mendapatkan hadiah 100 juta dolar AS untuk sekte tersebut sebagai biaya sutra. Liu Lianxia berpikir keras, jika kamu ingin membunuh suzerainmu, tanyakan saja padanya. Pada saat ini, pikiran Liu Lianxia tiba-tiba muncul dengan suara lain. Wajah Liu Lianxia berubah drastis, dan dia segera berdiri dari bak mandi, memperlihatkan tubuh sempurnanya. Siapa ini? Liu Lianxia dengan cepat mengambil handuk mandi, membungkus tubuhnya, dan berteriak pada saat yang bersamaan. Saya Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang saya menggunakan kekuatan jiwa saya untuk berkomunikasi dengan Anda. Anda tidak perlu mencarinya lagi, tidak ada orang lain di rumah Anda. Suara Fang Yu bergema di benak Liu Lianxia lagi. Mendengar kata-kata ini, Liu Lianxia terkejut dan berdiri diam. Dia mendengar bahwa suara ini memang suara Fang Yu. Fang Yu menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengannya. Bukankah itu berarti tanda kutukan yang ditinggalkan Fang Yu di tubuhnya adalah nyata? Memikirkan tahun ini, wajah Liu Lianxia pucat. Ada sesuatu yang ingin aku serahkan padamu, kata Fang Yu. Sepertinya kamu tidak percaya pada segel kutukan. Oke, Fang Yu berkata dengan ringan. Detik berikutnya, Liu Lianxia menjerit dan duduk kembali di bak mandi. Dia tiba-tiba merasakan semburan rasa sakit yang luar biasa, bukan dari tubuh, tapi dari jiwa. Sepertinya ada tangan yang merobek jiwanya, membuatnya tidak bahagia. Liu Lianxia berteriak berulang kali, memutar tubuhnya dengan gila-gilaan di bak mandi. Jangan, setelah beberapa detik, rasa sakitnya hilang. Wajah Liu Lianxia tidak berdarah, berusaha untuk duduk. Sekarang kamu bisa mendengarkanku dengan baik, kan? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik. Tidak peduli apa yang kamu ingin aku lakukan, aku akan. Liu Lianxia gemetar, dan dia tidak pernah ingin merasakan sakit sekarang. Kamu tidak perlu berbicara denganku, aku menggunakan kekuatan jiwaku untuk berkomunikasi denganmu, kata Fang Yu. Aku tahu, Liu Lianxia berkata dalam hatinya. Saya ingin Anda menyelidiki para pembunuh yang baru-baru ini membanjiri kota Jianghai. Saya akan mendapatkan lokasi dan informasi semua orang, kata Fang Yu. Ini, bagaimana cara memeriksanya? Liu Lianxia bertanya dengan ekspresi berubah. Bab 125, Makhluk Horor. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Ini urusanmu, kamu akan selalu memikirkan cara. Jika kamu belum memberitahuku identitas dan lokasi para pembunuh ini sebelum aku diserang oleh seorang pembunuh lain kali, kamu akan dihukum sedikit. Fang Yu samar-samar berkata. Liu Lianxia gemetar, dan berulang kali berjanji, tidak. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Ya, ngomong-ngomong, di mana tingkat kultivasi tuanmu? Fang Yu bertanya tiba-tiba. Liu Lianxia membeku sesaat dan menjawab, tuanku menerobos ke alam Wuzun 10 tahun yang lalu. Petik 2. Wuzun. Fang Yu bertanya setelah ragu-ragu sejenak, apakah tuanmu terlahir dengan rambut biru? Wajah Liu Lianxia sedikit berubah, dan dia menjawab, ya. Petik 2 titik. Tentu saja, itu dia. Oke, kamu ingat untuk melakukan apa yang aku perintahkan. Setelah berbicara, suara Fang Yu benar-benar menghilang. Daerah sekitarnya sepi. Wajah Liu Lianxia pucat, dan tubuhnya yang halus tidak bisa berhenti gemetar. Meski dia masih berendam di air panas di bak mandi, seluruh tubuhnya terasa dingin. Wilayah militer Jiangnan, kompleks militer. Setelah Xia Tinghe kembali ke rumah, dia masih linglung, wajahnya masih jelek. Begitu dia masuk ke aula, dia ingin kembali ke kamar di lantai atas dulu, agar tidak terlihat oleh kakek dan saudara perempuannya bahwa ekspresinya tidak benar, dan menanyakan apa yang terjadi. Peringatan Fang Yu masih ada di hatinya,
dan tragedi kedua pembunuh itu masih terlihat jelas. Dia tahu bahwa dia pasti mengalami mimpi buruk untuk waktu yang lama. Tapi begitu Xia Tinghe menaiki tangga, dia bertemu dengan Xia Heguang dan Xia Weiyu. "Tinghe, kenapa kamu pulang terlambat hari ini?" Xia Weiyu bertanya. Xia Tinghe menundukkan kepalanya dan berkata, Aku pergi berbelanja dengan teman sekelasku sebentar. Bagaimanapun, mereka adalah saudara perempuan yang telah bersama selama lebih dari 10 tahun. Sekilas Xia Weiyu bisa melihat apa yang salah dengan Xia Tinghe. Mendengarkan Lotus, wajahmu tidak benar. Apa yang terjadi? Xia Weiyu bertanya dengan alis terangkat. Xia Tinghe mengangkat kepalanya, ragu-ragu dalam hatinya apakah akan menceritakan kisah itu. Tapi ketika dia memikirkan peringatan Fang Yu, dia ketakutan. Aku hanya merasa sedikit tidak nyaman, istirahat saja. Bisik Xia Tinghe, mencoba naik ke atas. Xia Heguang mengerutkan kening saat melihat ekspresi putus asa Xia Tinghe, dan bertanya, Tinghe, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Fang Yu? Xia Tinghe, yang hendak naik ke atas, gemetar dan berhenti. Apa yang terjadi? Tinghe, bicaralah, kami adalah keluargamu. Jika kamu tidak memberitahu kami, siapa lagi yang bisa kamu beritahu? Xia Heguang juga pertama kali melihat Xia Tinghe dalam situasi ini. Wajahnya serius dan berat, trek suara. Xia Tinghe menunduk dan menggigit bibirnya, ragu-ragu di dalam hatinya. Tapi dia segera sadar kembali, mengetahui bahwa dia harus memberitahu Xia Heguang. Bagaimanapun, tujuannya melacak Fang Yu adalah untuk mengetahui apakah Fang Yu dari sekolah menengah Jianghai lah yang menghapus Yang Jian. Xia Tinghe mengangkat kepalanya dan mengatakan semua yang dilihatnya sore ini, serta peringatan Fang Yu padanya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xia Tinghe, Xia Heguang tampak serius dan menyentuh janggut di dagunya, dan bertanya, Tinghe, apakah kamu yakin nafas kedua pembunuh itu adalah nafas seorang ahli bela diri? Yah, aura kedua orang itu tidak lebih lemah dari aura saudara Xiaolong, kata Xia Tinghe lembut. Pada saat ini, Xia Weiyu menjadi pucat karena marah, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan marah, dengarkan dia, Fang Yu ini berani mengancammu. Dia berani menakutimu seperti ini. Aku akan pergi mencari saudara Xiaolong sekarang bawa ini *** ke wilayah militer, saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Melihat Xia Weiyu begitu bersemangat, ekspresi Xia Tinghe berubah dan hendak membujuknya. Hujan ringan, tenanglah. Saat ini, Xia Heguang berkata dengan sungguh-sungguh. Xia Weiyu berhenti, menoleh, menatap Xia Heguang, dan berkata dengan marah, kakek, Fang Yu ini menamparkan wajahnya, dan dia berani menggunakan ancaman pembunuhan untuk mendengarkan dia. Sesuatu akan terjadi. Xia Heguang menggelengkan kepalanya dan berkata, orang kuat setingkatnya tidak terlalu terkesan dengan Tinghe. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk memperingatkan kami keluarga Xia agar tidak memprovokasi dia lagi. Kalau begitu dia bahkan lebih terkutuk. Bahkan keluarga Xia kita berani mengancam. Kakek, bagaimana kita bisa menelan nafas ini? Kamu memintaku untuk menemukan kakak Xiaolong, kata Xia Weiyu dengan marah. Xia Heguang menggelengkan kepalanya dan berkata, naga kecil bukanlah lawan Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, wajah kedua saudara perempuan itu berubah. Huang Xiaolong adalah pemimpin generasi muda di wilayah militer Jiangnan. Usianya kurang dari 30 tahun, telah mencapai pangkat letnan jenderal, dan telah memasuki ranah Grandmaster. Sekalipun ditempatkan di seluruh Tiongkok, ia juga merupakan sumber daya alam. Xia Heguang selalu optimis tentang Huang Xiaolong sebelumnya, dan bahkan melatih Huang Xiaolong sebagai penggantinya. Tapi sekarang, Xia Heguang sebenarnya mengatakan bahwa Huang Xiaolong bukan lawan Fang Yu. Fang Yu jelas hanya seorang siswa sekolah menengah yang berusia kurang dari 20 tahun, dan hanya memiliki basis budidaya pejuang bawaan. Kakek, aku benar-benar tidak percaya Fang Yu bisa lebih baik dari kakak Xiaolong. Kakak Xiaolong menduduki peringkat 20 besar di tentara Huaxia tahun lalu. Bagaimana Fang Yu bisa lebih baik dari dia? Pipi Xia Weiyu memerah karena marah. Dia sangat mengagumi Huang Xiaolong, dan dia bahkan berpikir bahwa Huang Xiaolong adalah orang terkuat di generasi muda. Tapi kakek sebenarnya mengatakan bahwa idolanya Huang Xiaolong bukan lawan Fang Yu. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Xia Heguang mengabaikan Xia Weiyu, wajahnya serius,
dan dia berpikir dalam hatinya, Fang Yu jelas merupakan bahan yang bisa diproduksi, andai saja itu bisa digunakan oleh saya. Jika dia bisa mewakili wilayah militer Jiangnan di turnamen besar tahun ini, kita bahkan mungkin berharap bisa bersaing untuk 3 besar. Hanya saja orang kuat seperti dia pasti sombong dan tidak mau berurusan dengan militer kita. Apa yang harus kita lakukan? Xia Heguang mengerutkan kening dan berpikir. Fang Yu berdiri bertelanjang dada di kamar di depan cermin kamar mandi, memandangi bagian atas tubuhnya. Setelah ke-100 kalinya melakukan body tempering, kulitnya menjadi lebih cerah, yang membuat wanita iri. Tapi bukan ini yang dipedulikan Fang Yu. Yang paling dipedulikan Fang Yu adalah tulang emas di tubuhnya. Dia tidak tahu apa maksudnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa setelah ke-100 kalinya melakukan tempering tubuh fisiknya menjadi sangat kuat. Kini, satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menyakitinya adalah dirinya sendiri. Apakah ini tubuh fisik terhebat? Fang Yu menyipitkan mata dan memandang dirinya di cermin. Sejujurnya, dia sekarang sangat ingin mencari lawan yang bisa memberinya sedikit tekanan, sehingga dia bisa menguji kekuatan tubuh fisiknya dengan baik saat ini. Tetapi kenyataannya meskipun ada orang sekuat itu, saya khawatir dia tidak akan disembunyikan lagi. Hai, Fang Yu menghela nafas, berbalik dan keluar dari kamar mandi. Daerah Jiangnan, daerah pegunungan terpencil. Seorang pria parubaya berdiri di depan ruang terbuka, mengatupkan kedua telapak tangan, menutup mata, dan menggumamkan taktik yang tidak jelas. Ada lingkaran sihir di depannya. Jika Fang Yu ada di sana, dia pasti akan mengenali lingkaran ini. Lingkaran sihir ini persis seperti yang ada di perkamen yang ditemukan Fang Yu di tas penyimpanan Wu Baiyu. Saat ini, pria parubaya yang berdiri di depan lingkaran adalah Wu Baiyu. Lingkaran sihir ini diturunkan dari nenek moyang klan Xuanming, dan fungsinya untuk memanggil makhluk bawah tanah yang sudah lama mati. Karena efek dari lingkaran sihir ini sangat menakutkan, ratusan tahun yang lalu, itu terdaftar sebagai teknik terlarang oleh kepala suku Xuanming saat itu. Tidak ada suku yang bisa menggunakan lingkaran sihir ini. Tapi Wu Baiyu benar-benar kehilangan akal sehatnya setelah Fang Yu menghapus basis budidayanya dan mengambil tas penyimpanannya. Dia hanya ingin membalas dendam sekarang. Tidak peduli apa aturannya gelombang www.novelringan.com gelombang dia hanya membutuhkan Fang Yu untuk mati. Ketika Wu Baiyu masih sangat muda, dia sangat tertarik dengan lingkaran sihir untuk memanggil makhluk bawah tanah. Selama beberapa dekade terakhir, dia diam-diam mempelajari tata letak lingkaran sihir ini, hingga 2 tahun pertama, dia akhirnya mampu menyusun lingkaran sihir ini sepenuhnya. Namun karena adanya larangan di klan, dia tidak berani menggunakan lingkaran ini. Tapi sekarang, dia rela pergi. Dia telah melafalkan Fajue dalam hati selama setengah jam. Pada saat ini, lingkaran sihir yang ditempatkan di depannya menunjukkan semburan cahaya merah. Selanjutnya, selama aku menjatuhkan darahku, aku akan bisa memanggil makhluk bawah tanah yang terikat dengan darahku. Mata Wu Baiyu bersinar, mengambil belati dari sakunya, dan menggaruk jarinya. Setelah itu, dia melangkah maju dan meneteskan darah dari jarinya ke tengah formasi. Begitu darah menetes ke lingkaran sihir itu segera menunjukkan cahaya merah yang menyilaukan. Setelah itu, aura mengerikan menyebar ke sekeliling lingkaran sihir. Ledakan, ada suara keras di bawah tanah, dan tanah berguncang. Wu Baiyu mundur 10 langkah, membuka matanya lebar-lebar, dan menatap lingkaran sihir. Ledakan, ada kejutan lain di bawah tanah. Bentak, kemudian, di tanah di tengah lingkaran, sebuah kaki berwarna biru kehijauan tiba-tiba terentang. Suasana yang sangat menakutkan menyelimuti lingkungan sekitar. Wajah Wu Baiyu pucat, dan dia terjatuh ke tanah. Ledakan, terdengar suara keras lagi, dan satu kaki lagi menonjol dari tanah. Selanjutnya, sesosok tubuh perlahan merangkak keluar dari tanah, memperlihatkan warna aslinya. Melihat monster di depannya ini, wajah Wu Baiyu pucat, dan jantungnya berdebar kencang. Bab 126 Singa berbicara dengan keras. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Wu Baiyu merosot ke tanah, menatap monster di depannya. Tingginya hampir 3 meter, hanya tulang ramping di sekujur tubuhnya, ditutupi lapisan kulit virus kering. Kepalanya cacat, hanya bola mata besar berwarna merah yang tergantung di atasnya, dan di bawah bola mata ada mulut,
gigi di mulutnya keluar, sangat tajam dan tajam, bersinar dengan cahaya dingin. Struktur kerangkanya sangat terdistorsi dan terlihat sangat tidak terkoordinasi, dengan cakar yang sangat tajam dan besar di anggota tubuhnya, dan cakar tersebut memiliki kuku yang tajam seperti belati. Di punggungnya terdapat puluhan taji tulang yang sangat tajam. Bau mayat membusuk terpancar dari monster ini, dan tubuhnya semakin tak bernyawa, cukup meresap. Nah, apakah ini makhluk bawah tanah? Wu Baiyu membuka matanya lebar-lebar, menatap monster di depannya, hanya dengan rasa takut di matanya. Pada saat ini, mata monster itu tiba-tiba berbalik, menatap Wu Baiyu, kaki belakangnya tergores di tanah. Wu Baiyu gemetar. Wow, detik berikutnya, monster itu berlari ke wajah Wu Baiyu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Wu Baiyu sangat ketakutan hingga dia kencing, dan berulang kali. Namun monster itu tidak melakukan apapun padanya, hanya berdiri tidak jauh di depannya, dengan kaki depannya tergantung di depannya. Melihat monster itu tidak melakukan apapun padanya, Wu Baiyu menghela nafas lega, dan di saat yang sama teringat penjelasan tentang lingkaran sihir ini. Makhluk bawah tanah ini dipanggil oleh darahnya, dan darah keduanya terikat. Dengan kata lain, monster ini akan mengakui Wu Baiyu sebagai tuannya dan akan mematuhi Wu Baiyu. Wu Baiyu berdiri dengan gemetar, melihat sekeliling, dan melihat sebatang pohon besar tidak jauh dari situ. Hancurkan pohon besar ini. Wu Baiyu menunjuk ke pohon besar itu dan berkata. Lalu dia menelan dan menatap monster itu. Monster itu melihat ke arah yang dia tunjuk, dan detik berikutnya, dia berlari menuju pohon besar. Ledakan, monster itu menepuk batang pohon besar ini dengan cakarnya, batangnya patah, dan pohon besar itu roboh. Melihat adegan ini, kengerian di wajah Wu Baiyu perlahan berubah menjadi rasa puas diri, dan akhirnya tidak bisa menahan tawa setinggi. Langit, hahaha, Fang Yu, tunggu sampai kamu mati. Aku harus mengambil kembali semua barangku yang hilang. Di pagi hari, Fang Yu melihat novel yang baru dibeli. Tang Xiaorou, yang berada di sebelahnya, sedang mengerjakan soal ulangan matematika, memandang Fang Yu dari waktu ke waktu, menunjukkan keraguan di wajahnya, tetapi berhenti berbicara. Saat Fang Yu meletakkan novelnya dan meminum air, Tang Xiaorou segera bertanya, Fang Yu, apa hubungan antara kamu dan Xia Tinghe itu? Fang Yu meminum 2 teguk air, menatap Tang Xiaorou, dan berkata, hubunganku dengannya sama dengan hubunganku denganmu. Hah, ekspresi Tang Xiaorou berubah dan hatinya tenggelam setelah mendengar ini. Berapa lama Xia Tinghe pindah ke sekolah ini, dan status di hati Fang Yu sebenarnya sama dengan miliknya. Tidak masalah, Fang Yu menambahkan. Tang Xiaorou terkejut, lalu mengertakkan giginya karena marah, dan berkata dengan marah, aku membawakanmu sarapan setiap hari. Kamu, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku tidak ada hubungannya denganmu? Sarapan itu karena kamu kalah taruhan denganku, kata Fang Yu. Kalau begitu, Tang Xiaorou memerah wajahnya dan ingin berdebat. Tetapi saat ini Fang Yu menoleh untuk melanjutkan membaca novel, dan mengabaikan Tang Xiaorou. Setelah peringatan kemarin sore, Fang Yu tidak melihat Xia Tinghe lagi hari itu. Sepertinya untuk menghadapi gadis-gadis menyebalkan ini, kamu harus menggunakan cara yang begitu kejam. Meski memalukan, tapi bermanfaat. Sepulang sekolah, Fang Yu keluar dari sekolah, bersiap pergi ke kebun sayur. Saat ini, dia menerima telepon dari Ji Rumei. Tuan Fang, seorang pria besar menghubungi saya, dia berkata dia ingin meminta bantuan Anda, dan hadiahnya adalah alkimia batin monster. Pria besar, Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang dia ingin aku lakukan untuknya? Dia mengatakan bahwa dia harus bertemu untuk berbicara. Jika Tuan Fang Anda tertarik, alkimia batin monster, semakin dekat ke lantai 10.000, semakin mendesak suasana hati Fang Yu. Sekarang Fang Yu hanya berjarak 170 lapisan dari 10.000 lantai, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan alkimia batin monster. Aku bisa bertemu dengannya, kata Fang Yu. Baiklah, aku akan memberitahu pria besar itu, kata Ji Rumei. Setelah menutup telepon, Fang Yu berjalan perlahan ke kebun sayur. Pada jam 8.20 malam, Fang Yu datang ke rumah Ji. Pria besar itu sedang menunggu Fang Yu di sini. Saat berjalan ke aula, Fang Yu melihat seorang lelaki tua duduk di sofa. Itu benar-benar Xia He Guang. Ketika saya menerima telepon dari Ji Rumei sore ini,
Fang Yu tahu bahwa orang yang mencarinya adalah Xia Heguang ketika Ji Rumei memanggilnya orang besar. Dia awalnya enggan berurusan dengan orang-orang dari militer, tetapi dari wajah alkimia batin monster, dia tetap datang. Baginya, meningkatkan budidayanya saat ini adalah hal terpenting. Fang Yu mengangguk dan berkata, tidak hanya itu, saya telah bertemu cucu Anda beberapa kali. Xia Heguang tersenyum dan berkata, saya membiarkan Ting He mendekati Anda hanya untuk bertemu Anda dengan Tuan Fang. Saya harap Anda tidak menyalahkannya. Kamu tadi menyebutkan bahwa ada alkimia dalam monster, aku sudah bertemu denganmu, tidak perlu berkeliling. Fang Yu berkata terus terang. Melihat nada hormat Xia Heguang ketika Fang Yu berbicara, mata Ji Rumei penuh dengan keterkejutan. Xia Heguang adalah komandan wilayah militer Jiangnan. Dia adalah pria bertubuh besar yang bisa membuat Jiangnan gemetar dengan sekali hentakan. Pria sebesar itu masih terlihat penuh hormat saat menghadapi Fang Yu. Bisa dibayangkan betapa beratnya beban Fang Yu dalam pikirannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Katakan saja padaku. Fang Yu duduk di sofa dan bertanya. Saya ingin Tuan Fang mewakili wilayah militer Jiangnan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pasukan wilayah militer tahun ini, kata Xia Heguang. Pertempuran pasukan. Fang Yu sedikit mengernyit. Ini adalah tradisi militer kita di Tiongkok. Kompetisi pasukan wilayah militer diadakan setiap 4 tahun sekali. Setiap wilayah militer Tiongkok harus mengirimkan pasukan elit untuk mengikuti kompetisi tersebut. Pasukan tersebut bersaing memperebutkan peringkat, dimenangkan, tidak hanya mewakili kehormatan suatu wilayah militer, tetapi juga mempengaruhi tingkat sumber daya yang diinvestasikan oleh tentara Huaxia di wilayah militer ini dalam 4 tahun ke depan. Oleh karena itu, kekuatan wilayah militer sangat penting bagi sebuah militer wilayah, kata Xia Heguang. Setelah berbicara, Xia Heguang menghela nafas dan berkata, wilayah militer Jiangnan kami tidak berjalan dengan baik dalam sesi terakhir. Sesi sebelumnya dianggap yang terbaik dalam sesi terakhir, dan menduduki peringkat kelima di antara 8 wilayah militer. Ada banyak alasan buruknya kinerja wilayah militer Jiangnan. Alasan utamanya adalah bahwa seluruh dunia seni bela diri Jiangnan pada awalnya merupakan eksistensi terlemah di Tiongkok. Bertahun-tahun, di daerah lain setiap 10 tahun, paling lama 20 tahun, bisa dihasilkan orang kuat di bidang pencaksilat, sedangkan dunia pencaksilat Jiangnan seperti air yang tergenang. Dalam 50 tahun terakhir, belum ada seorang pun yang mampu memasuki dunia pencaksilat. Mata Fang Yu tidak membuat gelombang apapun, dan dia bertanya, berapa banyak monster alkimia dalam yang bisa kamu berikan padaku? Xia Heguang memandang Fang Yu dan berkata, selama Anda dapat membantu wilayah militer Jiangnan kami mencapai 3 hasil teratas dalam kompetisi ini, saya akan memberi Anda semua alkimia batin monster di tangan saya. Mungkin ada 2 atau 3. 10. Petik 2. 20 atau 30. Pil bagian dalam monster ini, dari mana kamu mendapatkannya? Fang Yu bertanya. Xia Heguang menyentuh janggutnya dan berkata, kebanyakan dikirim oleh orang lain, mengatakan bahwa itu digunakan sebagai bahan obat untuk memperpanjang hidup, tapi saya pribadi tidak percaya. Tentu saja, saya mendengar Rumei mengatakan monster itu alkimia batin adalah untuk Tuan Fang. Katakanlah itu berguna, 50 monster alkimia batin. Fang Yu mengulurkan telapak tangannya dan berkata, aku bisa melakukan ini untukmu. 50. Mata Xia Heguang dalam, dan dia mulai berpikir. Dia hanya memiliki kurang dari 30 pil monster di tangannya, tetapi Fang Yu meminta 50. Meskipun dia secara pribadi berpikir bahwa alkimia dalam monster itu tidak berguna, hal ini sebenarnya cukup langka. Nilainya setidaknya 100.000 yuan, dan tidak mudah menemukan penjualnya. Namun, dibandingkan dengan peringkat 3 teratas wilayah militer Jiangnan dalam kompetisi ini, alkimia batin monster ini bukanlah apa-apa. Saya menyetujui permintaan Anda. Xia Heguang segera setuju setelah ragu-ragu sejenak. Kapan kompetisi akan dimulai? Fang Yu bertanya. Pada bulan Mei tahun ini, akan diadakan di Longwei Terrace di wilayah tengah. Masih ada waktu sekitar 1,5 bulan dari sekarang, kata Xia Heguang. Kamu akan memberitahuku jika waktunya tiba dan aku akan datang, kata Fang Yu. Tuan Fang, perbandingan pasukan bukan hanya tentang individu, tetapi kekuatan keseluruhan seluruh pasukan, jadi, kata Xia Heguang ragu-ragu. Maksudmu, aku harus membantu melatih para pemain? Fang Yu bertanya. Ya, Xia Heguang mengangguk. 50 pil bagian dalam monster tidaklah cukup,
setidaknya 70. Fang Yu berkata dengan tenang. Wajah Xia Heguang sedikit berubah. Ji Rumei juga terkejut. Dia tidak menyangka Fang Yu akan berbicara sekeras itu. Bab 127 Bencana Keluarga Jin. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Anda tahu, yang berdiri di depannya adalah Xia Heguang, Komandan Wilayah Militer Jiangnan. Mengingat status dan kekuasaan Xia Heguang, siapa yang harus membantu melakukan sesuatu, bukankah ini hanya masalah kata-kata? Tapi Fang Yu tidak hanya perlu dibayar, tapi juga pahala yang semakin tinggi. Jika Xia Heguang marah, masalahnya akan besar. Ji Rumei dengan gugup mengamati wajah Xia Heguang, siap keluar untuk berkeliling. Di sisi lain, Fang Yu duduk di sofa dengan kaki Erlang dimiringkan, dan menyesap cangkir teh 2 kali tanpa beban psikologis. Wajar jika meminta seseorang membantu pekerjaan dan membiayainya. Terlebih lagi, Fang Yu mengajukan permintaan seperti itu karena dia menyukai identitas Xia Heguang. Sebagai orang lain, bahkan jika Fang Yu meminta 70 inti binatang buas sebagai hadiah, mereka tidak bisa mendapatkan begitu banyak inti binatang buas. Tapi Xia dan Guang berbeda. Sebagai seorang komandan, dia pasti punya banyak cara untuk mengumpulkan alkimia batin monster. Xia Heguang mengerutkan kening, berpikir. Namun segera, alisnya terentang. Di depan kehormatan wilayah militer, alkimia batin monster ini tidak layak untuk disebutkan. Tidak masalah, Tuan Fang, selama Anda dapat memastikan bahwa wilayah militer kita berada di peringkat 3 teratas dalam kompetisi besar, saya pasti akan menghadiahi Anda tidak kurang dari 70 alkimia dalam monster, kata Xia Heguang. Oke, Fang Yu mengangguk, lalu memikirkan sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, saya akan mewakili wilayah militer Anda dalam kompetisi. Saya tidak akan menggunakan nama saya. Saya akan menggunakan identitas baru pada saat itu. Bukankah begitu? Masalah? Tidak masalah. Xia Heguang mengangguk. ... Area villa di puncak bukit di utara Jiangnan. Di depan gerbang rumah Jin, di bawah penerangan 2 lampu jalan di samping gerbang, 2 bayangan terpantul. Salah satu bayangannya adalah wujud manusia yang memanjang, sedangkan bayangan lainnya adalah wujud alien yang sangat mengerikan. Fang Yu, aku tidak menyangka akan dibunuh secepat ini, kan? Wu Baiyu memandangi keluarga Jin yang terang benderang di depannya, dengan senyum menyeringai di wajahnya. Berdiri di sampingnya adalah monster yang merangkak keluar dari tanah. Saat ini, 2 penjaga keamanan yang berpatroli di dalam gerbang keluarga Jin memperhatikan sosok di gerbang dan bertanya dengan keras, siapa? Siapa yang harus saya cari? Wu Baiyu tidak menjawab. Kedua penjaga keamanan itu saling memandang dan berjalan menuju gerbang. Pada saat ini, monster yang berdiri di samping Wu Baiyu mengeluarkan geraman pelan di tenggorokannya. Lapar, jangan khawatir, semua orang di sini akan menjadi makananmu hari ini. Wu Baiyu berkata dengan mata tajam. Tapi saat ini, mereka melihat monster itu berdiri di samping Wu Baiyu. Apa? Segera, kedua penjaga keamanan itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka berubah drastis, berteriak, dan berbalik untuk berlari. Keduanya adalah makanan pembuka, ayo makan. Wu Baiyu menyeringai. Begitu suaranya turun, monster di sebelahnya bergegas maju dan menyusul 2 penjaga keamanan dalam 2 atau 3 langkah. Ia mengulurkan kedua cakarnya dan meraih kepala 2 penjaga keamanan pada saat yang bersamaan. Bentak, kepala kedua satpam itu, seperti semangka, langsung meledak, memercik merah dan putih. Monster itu meraih tubuh seorang penjaga keamanan, memasukkannya ke dalam mulutnya, menelan seluruh orang itu dengan 2 suap, dan kemudian memasukkan penjaga keamanan lainnya ke dalam mulutnya. Kaca, kaca, dari mulutnya, terdengar suara pecahan tulang yang menyeramkan. Apa yang telah terjadi? Jeritan 2 penjaga keamanan menarik perhatian orang-orang di dalam rumah, dan seorang pria paruh baya keluar. Pria paruh baya itu baru saja melihat pemandangan monster dengan sisa penjaga keamanan di mulutnya, berteriak, dan bergegas kembali ke rumah. Ada monster, monster keluar, pria itu berteriak sambil berlari. Seluruh keluarga Jin terkejut dengan suaranya. Semua orang di keluarga Jin sedang makan malam di ruang dalam saat ini, dan wajah mereka berubah drastis ketika mendengar suara orang ini. Patriark Jin Deyuan berdiri, memandang pria yang wajahnya pucat karena ketakutan, dan bertanya, monster apa yang kamu bicarakan?
Di luar, ada satu di luar, pria itu diliputi ketakutan, tidak bisa bernapas, dan langsung pingsan. Semua orang di keluarga Jin tercengang dengan situasi yang tiba-tiba ini. Bang, bang, bang. Pada saat ini, terdengar suara langkah kaki yang berat di aula. Semua orang mengubah wajah mereka dan menatap kakus. Perlahan, sesosok tubuh muncul di hadapan mereka. Melihat pria ini, wajah Jin Deyuan berubah drastis. Itu sebenarnya Wu Baiyu. Setelah Fang Yu pergi hari itu, dia awalnya ingin mengirim Wu Baiyu ke asosiasi Jiangnan Budo dan memenjarakan Wu Baiyu. Tapi kemudian Wu Baiyu menyelinap pergi dengan menyamar pergi ke toilet. Jin Deyuan mengira dia tidak akan pernah melihat Wu Baiyu lagi, tetapi dia tidak menyangka Wu Baiyu akan kembali lagi dalam beberapa hari. Apakah kamu sedang makan, Patriark Jin? Wu Baiyu berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jin Deyuan bertanya dengan suara yang dalam, mengetahui bahwa pengunjung itu jahat. Temanku lapar, aku ingin mencarikannya makanan, kata Wu Baiyu. Jin Deyuan tampak murung, menatap Wu Baiyu, tidak tahu apa maksudnya. Ayo, aku akan menunjukkan kepadamu teman baruku. Saat ini, Wu Baiyu menyingkir. Bang, bang, bang. Terdengar lagi suara langkah kaki. Segera, semua orang di keluarga Jin melihat monster itu. Masih ada darah dan organ dalam di taringnya, serta berbau busuk dan darah. Semua orang di keluarga Jin tertegun sejenak, lalu wajah mereka memucat dan berteriak. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga tidak bisa duduk diam dan langsung terjatuh ke tanah. Kecuali di film, pernahkah mereka melihat monster seperti itu? Jin Deyuan tampak tidak berdarah, memandang Wu Baiyu, dan bertanya, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pertama, aku ingin memberi makan temanku, lalu, aku ingin bertemu Fang Yu. Wu Baiyu berkata dengan kebencian di matanya. Fang, Tuan Fang, wajah Jin Deyuan tidak berdarah. Saya pikir Anda sepertinya melakukan percakapan yang baik dengannya setelah itu, dan bahkan ingin putri Anda magang padanya. Saya pikir Anda harus dapat menemukan Fang Yu. Wu Baiyu berkata dengan mata menyipit. Tuan Wu, saya sama sekali tidak mengenal Tuan Fang, kata Wu Baiyu. Wu Baiyu tersenyum dingin dan menatap makhluk bawah tanah di sampingnya. Monster itu segera mengambil beberapa langkah ke depan, mengulurkan cakarnya, meraih salah satu anggota keluarga Jin, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bahkan sebelum pria itu sempat berteriak, dia dimasukkan ke dalam mulutnya oleh monster itu dan dipecah menjadi dua bagian. Darah berceceran di piring di meja makan. Melihat pemandangan ini, anggota keluarga Jin lainnya berteriak berulang kali, dan banyak orang bahkan ketakutan dan mengompol, terus-menerus menangis. Wajah Jin Deyuan tidak berdarah, dan dia gemetar, Tuan Wu, Anda ada di sana hari itu. Anda harus tahu bahwa Tuan Fang sama sekali tidak menerima magang putri saya. Kami benar-benar tidak mengenalnya. Itu adalah Nona Li yang mengambil Fang. Tuan membawanya ke sini. Jika Anda membalas dendam dari Tuan Fang, mengapa repot-repot dengan keluarga Jin kami? Petik 2. Wu Baiyu tertawa galak, dan berkata, Jin Deyuan, Anda sekarang tahu bahwa Anda telah berpisah hubungannya. Kenapa kamu tidak keluar untuk memohon padaku hari itu? Jin Deyuan gemetar, tidak dapat berbicara. Jika bukan karena kamu memanggil bajingan Fang Yu ini, topengku tidak akan rusak hari itu, aku masih bisa menaklukkan jiwa berusia 1000 tahun, dan basis kultivasiku tidak akan rusak, dihapuskan. Apa menurutmu aku harus melepaskanmu? Benarkah? Wu Baiyu berkata dengan kasar. Melihat kegilaan dan kebencian di mata Wu Baiyu, kaki Jin Deyuan menjadi lemah dan dia hampir terjatuh ke tanah. Hubungi Fang Yu sekarang juga. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Wu Baiyu mencibir gelombang www.novelringan.com. Gelombang pada saat ini, monster itu telah menelan seluruh anggota suku tadi, semburan darah dan pembusukan. Baunya meresap ke seluruh bagian dalam rumah. Banyak anggota keluarga Jin yang tidak bisa menahan muntah. Jin Deyuan tahu bahwa Wu Baiyu benar-benar gila sekarang. Jika dia tidak mengikutinya, sesuatu yang besar akan terjadi pada keluarga Jin malam ini. Jin Deyuan segera berbalik dan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Li Xiaomo. Dia tidak memiliki informasi kontak Fang Yu, jadi dia hanya bisa memberitahu Li Xiaomo. Namun, tidak ada yang tersambung setelah menelepon selama 30 detik. Cepat, cepat, Jin Deyuan berkeringat di dahinya,
tapi tidak ada yang menjawabnya. Setelah menelepon 3 atau 4 kali berturut-turut, Li Xiaomo menjawab panggilan tersebut. Patriark Jin, ada apa? Nona Li, tolong segera bawa Tuan Fang ke keluarga Jin kami. Tuan Wu sedang mencari Fang Yu, kata Jin Deyuan cemas. Tuan Wu, Wu Baiyu. Li Xiaomo bertanya dengan bingung. Ya, jika Tuan Fang tidak datang, keluarga Jin kita akan hancur. Jin Deyuan hampir berteriak karena tergesa-gesa. Saya akan segera memberitahu Tuan Fang, pertama-tama cari cara untuk menahan Wu Baiyu, kata Li Xiaomo. Distrik Lijiang, Wang Yan tidak harus pergi ke shift malam hari ini. Dia kembali pagi-pagi sekali dan memasakkan makan malam yang lezat untuk Fang Yu. Fang Yu sedang memegang paha ayam dengan tangan kirinya, dan masih banyak daging di dalam mangkuk, semuanya diapit oleh Wang Yan dan Yu Yuiwei. Xiao Yu, aku jarang memasak untukmu akhir-akhir ini, makan lebih banyak hari ini. Wang Yan tersenyum. Saat dia sedang makan, telepon di saku Fang Yu berdering. Fang Yu menjawab telepon. Tuan Fang, sesuatu telah terjadi. Suara cemas Li Xiaomo terdengar di telepon. Bab 128, Pembunuhan Berdarah. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Ada apa? Fang Yu bertanya setelah menggigit kaki ayamnya. Li Xiaomo meminta bantuan Fang Yu Jin Deyuan. Wu Baiyu kembali. Apakah kamu ingin menghancurkan gerbang keluarga Jin? Fang Yu mengerutkan kening, dia jelas menghapus budidaya Wu Baiyu dan mengambil tas penyimpanannya. Hanya beberapa hari, mengapa Wu Baiyu kembali ke keluarga Jin dan mengancam akan menghancurkan keluarga Jin? Dari mana dia mendapatkan kekuatan dan kepercayaan diri seperti itu? Tapi bagaimanapun, tujuan Wu Baiyu adalah Fang Yu. Fang Yu tidak ingin keluarga Jin hancur karena dirinya sendiri. Jadi dia berkata kepada Li Xiaomo, kirim mobil untuk menjemputku sekarang. Keluarga Jin. Wu Baiyu memandang Jin Deyuan dengan bercanda, dan berkata, apakah Fang Yu berani datang? Ekspresi Jin Deyuan berubah, dan dia berkata, Tuan Wu, Nona Li baru saja menghubungkan telepon. Dia bilang dia akan segera membawa Tuan Fang ke sini. Tapi butuh waktu sampai mereka datang. Tuan Wu, keluarga Jin kami hanya sebuah keluarga kecil sekuler, tolong biarkan Tuan Wu melepaskan kami. Petik 2. Ini urusanmu, aku hanya perlu melihat Fang Yu muncul di hadapanku. Jika kamu tidak melihatnya, keluargamu akan mengubur Fang Yu dulu. Wu Baiyu mencibir. Wajah Jin Deyuan tidak berdarah, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa asosiasi Jiangnan Budo sangat dekat dengan keluarga Jin mereka. Wu Baiyu membawa monster ke keluarga sekuler untuk dibunuh, yang jelas melanggar aturan asosiasi seni bela diri. Memikirkan hal ini, secercah harapan muncul di mata Jin Deyuan. Ponselnya berisi nomor Kejian, sekretaris asosiasi Jiangnan Budo. Dia segera memutar nomor tersebut, merendahkan suaranya, dan meminta Kejian datang membantu. Karena kedua belah pihak memiliki persahabatan, Kejian langsung setuju dan berjanji akan membawa orang-orang secepatnya. Setelah menutup telepon, Jin Deyuan menghela nafas lega. Selama orang-orang dari asosiasi Budo datang, keluarga Jin mereka akan terselamatkan. Wu Baiyu melirik arlojinya dan berkata, aku akan memberimu waktu setengah jam. Jika Fang Yu tidak sampai di sana pada saat itu, aku akan membunuh 1 orang setiap menit. Ada tangisan tertahan di ruang dalam keluarga Jin. Setengah jam berlalu, Wu Baiyu melirik jam dan berkata, waktunya sudah habis. Jin Deyuan segera berlutut dan bersujud kepada Wu Baiyu sambil menangis. Tuan Wu, tolong jangan bunuh keluarga Jin kami lagi. Wu Baiyu mengabaikan Jin Deyuan sama sekali, tetapi berkata kepada monster itu, ayo makan, temanku. Ia berjalan ke arah seorang wanita dan membuka mulutnya. Wanita itu ketakutan hingga jatuh ke tanah, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghindar. Xiaorong, Jin Deyuan berteriak dengan tegas. Wanita ini adalah saudara perempuannya. Taring monster itu menembus tubuh wanita itu dalam sekejap dan menangkapnya. Kaca, di depan banyak anggota keluarga Jin, tubuh wanita itu dikunyah sedikit demi sedikit, darah bercipratan. Mata Jin Deyuan memerah dengan urat biru di dahinya. Jin Jiaru, yang baru berusia 6 tahun, menangis keras dan berteriak, Bibi. Melihat keluarga Jin menangis dengan sedihnya, Wu Baiyu tidak hanya tidak merasakan sedikit pun kecemasan,
tetapi kesenangan aneh muncul di hatinya. Semakin banyak ketakutan dan rasa sakit yang diungkapkan orang-orang ini, semakin besar rasa pencapaian Wu Baiyu. Kali ini, dia berterima kasih kepada leluhur klan Xuanming karena telah meninggalkan lingkaran kuat di hatinya. Setelah merasuki makhluk bawah tanah, meskipun topengnya hilang dan budidayanya habis, bagaimana dengan makhluk bawah tanah sebagai pengikutnya, dia tidak perlu takut pada siapapun. Dia sekarang sangat berharap bisa bertemu Fang Yu. Dia ingin makhluk bawah tanah perlahan-lahan mencabik-cabik Fang Yu, agar tidak membiarkannya mati begitu cepat. Dia ingin Fang Yu menyaksikan kematiannya secara perlahan. Biarkan dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Segera, 1 menit kemudian, anggota keluarga Jin lainnya ditelan monster itu. Jin Deyuan mati rasa, dan sekarang dia hanya berharap orang-orang dari asosiasi Budo bisa datang secepatnya. Akhirnya, setelah 5 atau 6 anggota keluarga Jin meninggal satu demi satu, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. 4 prajurit berjubah putih bergegas ke ruang dalam. Melihat adegan berdarah di ruang dalam keluarga Jin, wajah keempat seniman bela diri asosiasi Budo berubah. Saat mereka melihat makhluk bawah tanah itu, keempat prajurit itu semakin terkejut. Gusi, kamu akhirnya sampai di sini. Kamu akhirnya sampai di sini. Ketika Jin Deyuan melihat keempat orang ini, ada ledakan kegembiraan di wajahnya. Kejian memandang monster. Di depannya, wajahnya sedikit pucat. Dia awalnya mengira Jin Deyuan hanya diserang oleh beberapa prajurit, tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi monster seperti itu. 3 prajurit di belakang Kejian semuanya adalah basis budidaya master setengah langkah, dan wajah mereka juga penuh ketakutan saat ini. Jin Deyuan, kamu sangat berani, beraninya kamu meminta bantuan. Wu Baiyu memandang Jin Deyuan dengan mata dingin. Orang gila yang berani, kamu melakukan pembunuhan seperti itu untuk membantai manusia, pelanggaran serius terhadap hukum dan peraturan. Kejahatanmu cukup untuk dipenjara dan tidak pernah dibebaskan. Saat ini, Kejian pulih dan berteriak keras. Tidak peduli monster apa ini, karena mereka ada di sini, tentu saja mereka harus membersihkannya. Selain dia, ada total 4 master setengah langkah yang hadir, dan Wu Baiyu tidak memiliki jejak aura dasar budidaya, mereka hanya perlu menghadapi monster itu. Penjara Tian, tidak apa-apa, karena kamu berinisiatif mengirimkannya ke pintu. Aku baru saja akan melihat seberapa kuatnya. Wajah Wu Baiyu menunjukkan senyuman yang mengerikan. Ikutlah denganku, kalahkan monster ini dulu. Kejian berkata kepada Master 3,5 langkah di belakangnya. Ketiganya mengangguk, mengeluarkan senjata mereka, dan bergegas menuju makhluk bawah tanah. Membunuh mereka semua, Wu Baiyu berkata dengan dingin. Monster itu membuka mulut besarnya dan mengeluarkan suara gemuruh yang menusuk. Tubuhnya penuh ketakutan, dan kekuatannya luar biasa. 4 master setengah langkah dikejutkan oleh kekuatan tersebut dan wajah mereka berubah dan berhenti. Saat ini, monster itu tiba-tiba bergerak. Terburu-buru ke salah satu dari mereka. Dalam sedetik, ia mendatangi orang ini, mengulurkan cakarnya yang tajam, dan menepuk kepala master setengah langkah itu. Bentak, master setengah langkah tidak bereaksi sama sekali, kepalanya langsung hancur, dan hanya tubuhnya yang masih berdiri di tempatnya. 3 lainnya, melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah drastis. Terutama Kejian, dia tidak menyangka monster ini begitu menakutkan. Saat ini, dia bahkan merasa malu di dalam hatinya. Namun, monster itu tidak berhenti, matanya berputar dan menatap ketiga Grandmaster lainnya. Langkah kakinya melangkah maju, cakarnya teracung. Kecepatannya terlalu cepat, dan 2 master setengah langkah lainnya tidak bereaksi sama sekali dan terkena cakar monster ini. Tubuh salah satu dari mereka langsung terkoyak, dan yang lainnya mengelak separuh tubuhnya, namun kehilangan lengan kanannya dan berteriak berulang kali. Tidak ada cara untuk bertarung. Kekuatan monster ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Jin Deyuan di samping melihat adegan ini gelombang www.novelringan.com gelombang dan juga putus asa. Dia pikir dia telah diselamatkan, tetapi dia tidak berpikir bahwa Master 4,5 langkah yang datang ke sini tidak layak disebutkan di depan monster ini. Lari, kamu harus lari. Saat ini, Kejian tidak lagi peduli dengan keluarga Jin. Dia bahkan menyesal menyetujui bantuan Jin Deyuan dan datang ke keluarga Jin. Bukankah itu sangat bergengsi sekarang? Kamu bilang kamu akan membawaku ke penjara. Mengapa kamu ingin pergi begitu cepat?
Wu Baiyu mencibir. Monster itu meremukkan Grandmaster setengah langkah yang belum mati, menoleh untuk menatap kejian yang melarikan diri, memutar matanya dan bergegas. Dalam sekejap, ia berlari ke belakang kejian, mengulurkan jarinya, dan langsung menembus jantung kejian. Kemudian, ia memasukkan mayat kejian ke dalam mulutnya. Aku ingat Fang Yu mengatakan bahwa gadis ini berbakat dalam seni bela diri, kan? Darah dan dagingnya masih muda, mungkin temanku akan lebih menyukainya. Saat ini, Wu Baiyu berdiri, memandang Jin Jiaru, dan berkata. Sambil berbicara, monster itu berbalik dan melihat ke arah Jin Jiaru yang sedang duduk di bangku sambil menangis. Tolong, jangan bunuh dia. Jin Deyuan membuka matanya lebar-lebar dan bersujud kepada Wu Baiyu, lantainya terbanting. Aku tidak sabar, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja Fang Yu karena terlalu lambat. Wu Baiyu mencibir. Monster itu berjalan di depan Jin Jiaru dalam 2 langkah, membuka mulutnya lebar-lebar, dan taringnya yang tajam terlihat jelas di bawah cahaya. Jin Deyuan menangis dan menutup matanya. Dia tahu detik berikutnya, bayi perempuannya akan ditelan monster ini. Ledakan. Saat ini, lampu merah menyala. Monster itu hendak menutup taringnya, tapi terkena cahaya merah ini dan terbang tiba-tiba. Bab 129, Hancurkan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Ledakan. Monster besar itu menabrak dinding di belakang, dan seluruh dinding runtuh seketika. Melihat pemandangan ini, semua orang mengubah wajah mereka dan berbalik untuk melihat ke pintu. Sesosok berdiri di sana. Itu adalah Fang Yu. Melihat penampilan Fang Yu, wajah Wu Baiyu menjadi sangat kesal. Fang Yu, kamu akhirnya sampai di sini. Hari ini, aku akan membalas dendamku dan balas dendam Jiu bersama-sama. Bersiaplah untuk mati. Wu Baiyu menatap Fang Yu, dan berteriak. Fang Yu melirik Wu Baiyu, matanya acuh tak acuh, dan berkata, bukankah menyenangkan hidup? Terakhir kali aku menyelamatkan nyawamu, jadi kamu mengirimkannya kembali dengan tergesa-gesa. Wajah Wu Baiyu muram, dan dia mencibir, Fang Yu, aku ingin membunuhmu, aku tidak perlu menggunakan tanganku sendiri. Rekanku bisa menghancurkanmu, benarkah? Temanmu benar-benar jelek. Fang Yu menyipitkan mata sedikit ke arah monster yang telah bangkit kembali. Makhluk bawah tanah. Dilihat dari aura busuk dan aura kematian yang terpancar dari monster ini, Fang Yu cukup yakin bahwa monster di depannya adalah monster bawah tanah makhluk. Dan makhluk bawah tanah adalah istilah umum. Fang Yu tidak yakin monster macam apa monster ini. Namun, bagaimana Wu Baiyu mendapatkan makhluk bawah tanah? Fang Yu hanya tahu satu cara untuk memanggil makhluk di dalam tanah, dan itu adalah pengorbanan darah. Gunakan sebagian besar kehidupan segar untuk membangunkan makhluk yang tertidur di bawah tanah. Metode ini sangat kejam dan berdarah. Ini dilarang keras oleh aliansi benar 4000 tahun yang lalu, dan mungkin telah hilang. Apakah Wu Baiyu menguasai metode pengorbanan darah? Fang Yu memandang Wu Baiyu, sedikit mengernyit. Sementara Fang Yu berpikir, monster yang memanjat menginjak lantai dengan langkahnya, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Ia bergegas menuju Fang Yu, sangat cepat. Wow, ada bayangan biru kehijauan di udara. Dalam sekejap, monster itu bergegas ke tubuh Fang Yu, membuka mulutnya yang cacat, taringnya yang tajam terangkat, dan sasarannya menunjuk langsung ke kepala Fang Yu. Li Xiaomo, yang tidak jauh di belakang Fang Yu, melihat monster itu begitu dia mendekat. Dia berteriak dan duduk di tanah. Fang Yu berdiri di depan monster itu, tidak mengelak atau mengelak. Saat ini, monster itu hendak menutup mulutnya. Kepala Fang Yu hendak digigit monster itu. Ada teriakan di sekitar. Tepat sekali, saya khawatir tidak ada yang bisa menguji tubuhnya. Mulut Fang Yu meringkuk sambil mencibir, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan menendang perut monster itu. Ledakan, terdengar suara keras, dan sebelum monster itu bisa menutup mulutnya, dia mengeluarkan raungan aneh dan terbang keluar. Ledakan, monster itu kembali terjatuh di tumpukan tembok yang telah dirobohkan. Hei, itu tidak terlalu kuat. Fang Yu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Wajah Wu Baiyu sedikit berubah ketika Fang Yu dengan mudah melumpuhkan makhluk bawah tanah 2 kali. Dia tahu betapa kuatnya makhluk bawah tanah. Master 4,5 langkah dari asosiasi Budo tadi tampak seperti anak berusia 3 tahun di depan monster ini, tanpa kekuatan untuk melawan. Tapi begitu Fang Yu datang,
monster ini menderita satu demi satu. Bagaimana kekuatannya bisa begitu kuat? Namun meski begitu, Wu Baiyu tetap percaya pada monster ini. Karena itu adalah makhluk bawah tanah yang merangkak keluar dari tanah. Makhluk bawah tanah, mereka mungkin adalah monster atau biksu yang kuat sebelum mereka hidup. Setelah mati, mereka masih terkubur di dalam tanah. Mereka dibesarkan melalui kematian ratusan tahun dan ribuan tahun, dan perlahan-lahan mereka menjadi lebih kuat. Hal terpenting adalah makhluk bawah tanah tidak akan pernah mati, mereka hanya akan bertarung lebih sengit. Karena dalam arti sempit, makhluk bawah tanah bukanlah makhluk hidup itu sendiri. Itu sudah mati. Fang Yu menjatuhkan makhluk bawah tanah ini 2 kali, hanya untuk membangkitkan amarahnya dan membuatnya lebih kuat. Itu akan menghancurkanmu hari ini. Fang Yu. Wu Baiyu memandang Fang Yu dengan mata tajam. Kakak, monster itu bangkit lagi, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan aneh. Semburan udara hitam keluar dari tubuhnya, yang langsung memenuhi seluruh ruangan dalam. Semua orang di keluarga Jin, termasuk Wu Baiyu, mengubah warna kulit mereka dan mencium bau darah dan mayat yang membusuk, yang sangat tidak menyenangkan. Banyak orang tidak bisa menahan muntah. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, itu menjijikkan. Monster itu menggeram ke langit dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Ia mengulurkan cakarnya sendiri, dan dengan cepat menyerang Fang Yu, sangat cepat. Fang Yu langsung mengulurkan tangan untuk melawan. Melihat adegan ini, senyuman lucu muncul di wajah Wu Baiyu. Nikmati perlawanan keras kedua tangan. Kematian pengadilan. Paku pada cakar monster ini lebih tajam daripada pisau tajam. Selama lengan Fang Yu tersentuh oleh cakar monster itu harus langsung dipotong. Namun detik berikutnya, Wu Baiyu tertegun. Lengan Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan. Bentak, kuku tajam monster itu terpotong di lengan Fang Yu. Lengan Fang Yu tidak patah, tapi paku di cakar monster itu patah. Fang Yu melirik lengannya dan mengerutkan kening. Bukankah ini berdarah? Dia juga ingin melihat apakah darah emas akan mengalir keluar sekarang. Setelah pakunya patah, monster itu tampak marah dan meraung ke langit. Kamu jelek banget. Fang Yu menutup hidungnya dengan tangan kirinya, mengepalkan tangan kanannya, dan melancarkan pukulan ke perut monster itu. Ledakan, terdengar suara keras lagi, dan monster itu terbang lagi, menabrak dinding. Saat ini, ekspresi semua orang di ruang dalam terlihat kusam. Apa yang terjadi di sini? Beberapa menit yang lalu, mereka mengira monster ini adalah horor yang tak tertandingi. Bahkan 4 master setengah langkah dari asosiasi Budo tidak memiliki perlawanan di depan monster ini dan dengan mudah dibunuh. Tapi setelah Fang Yu muncul, dia sudah menembak monster itu 3 kali. Yang paling penting adalah Fang Yu terlihat cukup santai, seolah tidak membutuhkan banyak usaha sama sekali. Kakak, monster itu bangkit dari tumpukan batu lagi, membuka mulutnya, dan mengeluarkan raungan yang lebih keras. Setelah dikalahkan oleh Fang Yu 3 kali berturut-turut, sepertinya dia tidak mengalami cedera apapun. Tubuhnya masih utuh, tapi aura kematiannya lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya kekuatan ini tidak cukup. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya. Setelah monster itu berteriak ke langit beberapa saat, dia bergegas menuju Fang Yu lagi. Kali ini kecepatannya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Ketika ia berlari ke jarak kurang dari 10 meter dari Fang Yu. Ia melompat dan melompat ke kepala Fang Yu. Setelah itu, ia membalikkan tubuhnya dan menggunakan taji tulang di punggungnya untuk menusuk Fang Yu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat lusinan taji tulang tajam, hanya beberapa sentimeter darinya. Kamu harus mati sekarang, Fang Yu. Wajah Wu Baiyu menunjukkan senyuman yang mengerikan. Tapi Fang Yu mengulurkan tangannya lagi, memegang tulang terpanjang di antara mereka. Jadi, monster itu berhenti di udara. Taji tulangnya sangat dekat dengan kepala Fang Yu, tetapi tidak bisa turun 1 sentimeter pun. Monster itu meronta dengan keras, berusaha melepaskan tangan Fang Yu. Fang Yu meraih taji tulang ini dan membantingnya ke bawah. Ledakan, Fang Yu menghantam seluruh tubuh monster itu ke tanah seperti ini, membuat lubang. Fang Yu tidak berhenti, dia mengangkat kakinya lagi, dan menginjak dada monster itu. Ledakan, dengan suara keras, seluruh rumah berguncang. Lubangnya menjadi lebih besar, tubuh monster itu melangkah ke dalam lubang yang paling dalam. Namun meski begitu, tulang di dada monster itu masih belum patah atau hancur. Bagaimana kerangka makhluk bawah tanah ini bisa begitu keras?
Apa itu sebelum ia hidup? Sedikit kejutan muncul di mata Fang Yu. Dengan tendangan ini, dia telah menggunakan hampir 10% kekuatannya, cukup untuk menghancurkan tiang Heaven Dog. Monster itu meraung, melambaikan cakarnya, dan meraih Fang Yu. Tendang sendi tulangnya untuk melihat cara kerjanya. Fang Yu segera bangkit dan menendang sendi kaki depan monster itu. Kaca, kaca, dua tulang retak terdengar, dan kaki depan monster itu patah seketika dan terjatuh. Berhasil, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia mengangkat kakinya lagi dan menginjak dua sendi anggota tubuh bagian bawah monster itu. Retak, akibatnya, semua anggota tubuh monster itu diganggu oleh Fang Yu. Monster itu berbaring di dalam lubang, mulutnya membesar, meraung, dan tubuhnya meronta dengan keras, tetapi tidak berpengaruh. Saat ini, wajah Wu Baiyu telah berubah. Dia tidak menyangka makhluk bawah tanah ini akan dirugikan sepenuhnya saat menghadapi Fang Yu, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia awalnya mengira monster ini akan menjadi marah setelah dipukul beberapa kali, dan dia akan mencabik-cabik Fang Yu. Tapi idenya salah. Sekarang, bahkan anggota tubuh makhluk bawah tanah ini diganggu oleh Fang Yu. Yang lain yang hadir juga memandang Fang Yu dengan ngeri. Bahkan Jin Jia yang baru berusia 5 tahun berhenti menangis saat ini, hanya membuka matanya dan menatap sosok Fang Yu dengan tatapan kosong. Kamu seharusnya baik-baik saja sekarang. Fang Yu memandang monster di bawah kakinya, matanya acuh tak acuh. Tapi saat ini, ada semburan udara hitam dari monster itu. Energi hitam melilit sendi anggota tubuhnya yang patah. Retak, retak, retak. Tulang yang patah dikembalikan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimana kamu bisa pulih seperti ini? Fang Yu terkejut sesaat, matanya penuh keterkejutan. Rao adalah dia, dan dia belum pernah melihat kemampuan pemulihan sekuat ini. Setelah anggota tubuhnya pulih secara utuh, monster itu meraung liar dan tiba-tiba bangkit. Ia mengulurkan cakarnya lagi dan menepuk Fang Yu. Fang Yu mundur, menghindari pukulan itu. Monster itu berdiri dari lubang gelombang www.novelringan.com gelombang dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Tidak ada habisnya, membosankan terus seperti ini. Fang Yu menjadi sedikit tidak sabar, melangkah mundur dengan kaki kirinya dan mengepalkan tangan kanannya. Aura menakutkan terpancar dari tangan kanan Fang Yu. Ledakan, tanah di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba runtuh. Li Xiaomo dan beberapa pengawal, yang paling dekat dengan Fang Yu, langsung diledakkan oleh kekuatan yang kuat. Melihat pemandangan ini, wajah Wu Baiyu berubah drastis. Dia belum pernah merasakan momentum yang begitu menakutkan. Bahkan dengan patriark terkuat dalam pikirannya, dia belum pernah merasakan aura sekuat ini. Bab 130, dialah monsternya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up. Hei, apa ini? Wu Baiyu membuka matanya lebar-lebar, dan menatap Fang Yu, dengan hanya kepanikan di matanya. Seberapa kuat Fang Yu di depannya? Pukulan ini belum keluar, hanya kekuatan, dan sudah mencekik. Brengsek, lampu gantung itu jatuh dari langit-langit, menimbulkan jeritan. Rumah ini akan runtuh, lari. Beberapa orang akhirnya pulih dan berteriak. Jin Deyuan bergegas ke samping, memeluk Jin Jiaru, dan berlari keluar dengan cepat. Reaksi semua orang yang hadir cukup cepat, dan dalam 10 detik, mereka semua habis. Wu Baiyu tidak lari, karena dia tidak bisa lari lagi. Setelah merasakan kekuatan Fang Yu yang menakutkan, dia tahu bahwa dia telah kalah. Makhluk bawah tanah yang dia panggil benar-benar dihancurkan oleh Fang Yu, dan mustahil untuk membunuh Fang Yu. Namun, makhluk bawah tanah tidak memiliki kebijaksanaan, apalagi yang disebut penghakiman. Bahkan jika aura dari tubuh Fang Yu begitu menakutkan, aura itu mengalir deras, mencoba merobek Fang Yu menjadi beberapa bagian. Tinju kanan Fang Yu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, meledak ke depan. Ledakan, ledakan itu bergema di langit. Seluruh rumah runtuh. Semua orang di keluarga Jin yang baru saja keluar rumah tampak tercengang saat rumah itu runtuh. Di antara reruntuhan, Fang Yu berjalan di depan makhluk bawah tanah. Jadi kamu tidak bisa pulih lagi, kan? Fang Yu memandangi makhluk bawah tanah di reruntuhan di kejauhan. Pada saat ini, sebuah lubang besar muncul di dada makhluk bawah tanah, dan tulang serta kulit tidak terlihat. Anggota tubuhnya masih ada, tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Tentunya,
Setelah menderita kerusakan yang begitu besar, bahkan makhluk bawah tanah pun tidak dapat pulih. Fang Yu menoleh dan melihat ke samping, Wu Baiyu duduk di tanah. Wu Baiyu beruntung dan tidak terbunuh oleh batu yang roboh, namun kaki kanannya patah. Fang Yu melangkah maju, memandang Wu Baiyu, dan bertanya, "Saya ingin tahu, apa yang Anda sebut makhluk bawah tanah ini?" Wajah Wu Baiyu pucat, menatap Fang Yu, bibirnya menggeliat, tetapi dia tidak dapat berbicara. Di matanya, Fang Yu adalah monster yang sebenarnya. Bahkan makhluk bawah tanah pun dipukuli sampai mati olehnya, apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Seharusnya itu lingkaran sihir pada perkamen di tas penyimpananmu. Fang Yu bertanya, sedikit mengangkat alisnya. Wajah Wu Baiyu berubah. Dia sebenarnya lupa ini. Diagram detail lingkaran sihir masih ada di dalam tas penyimpanan. Lingkaran sihir untuk memanggil makhluk bawah tanah ini adalah teknik rahasia terlarang dari klan Xuanming mereka, dan tidak boleh disebarkan. Tapi sekarang, Wu Baiyu tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup malam ini. Saya sangat ingin tahu tentang Anda klan Xuanming, klan Anda sepertinya mengetahui banyak hal aneh, kata Fang Yu. Wu Baiyu menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, dia tidak bisa melarikan diri, dan dia tidak perlu mengungkapkan lebih banyak rahasia tentang klan Xuanming. Fang Yu mengulurkan jarinya dan mengarahkannya ke dahi Wu Baiyu. Baimang melintas, mata Wu Baiyu langsung menjadi kusam. Berapa tahun yang lalu klan Xuanming pertama kali muncul? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Aku tidak tahu, jawab Wu Baiyu. Fang Yu sedikit mengernyit, dan bertanya, kapan teknik sihir yang kamu kuasai diturunkan? Itu, diserahkan kepada kami oleh nenek moyang klan Xuanming kami. Saya tidak tahu waktu pastinya, jawab Wu Baiyu. Jelas sekali, Wu Baiyu tidak tahu apa-apa tentang sejarah klan Xuanming. Oleh karena itu, Fang Yu berhenti menanyakan pertanyaan seperti itu kepadanya, tetapi bertanya, di mana tempat berkumpulnya klan Xuanming Anda? Di barat daya. Sebelum Wu Baiyu selesai berbicara, dia tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan matanya menjadi hitam pekat. Sangat fanatik, beraninya aku menyakiti suku Xuanmingku berulang kali. Suara Wu Baiyu tiba-tiba berubah dan mengandung kemarahan. Kamu salah, kedua kali itu adalah tangan pertama orang-orang Xuanmingmu, aku hanya melawan untuk membela diri. Fang Yu berkata dengan ringan, anak muda, jika kamu dapat menemukan jalan kembali ketika kamu tersesat dan membiarkan Wu Baiyu hidup-hidup, kami klan Xuanming mungkin tidak lagi meminta pertanggungjawabanmu. Pihak lain berkata dengan sungguh-sungguh, aku memberinya kesempatan, tapi dia hanya ingin mati dan membawa makhluk bawah tanah, kali ini aku tidak punya kesabaran lagi, kata Fang Yu. Makhluk bawah tanah, pihak lain jelas terkejut, karena kamu sedang mencari balas dendamku, maka beritahu aku posisi klan Xuanmingmu. Aku akan mengambil inisiatif untuk menemukanmu untuk menghindari banyak masalah, kata Fang Yu. Anak muda, kamu akan menyesali semua yang kamu lakukan hari ini. Pihak lain berkata dengan marah, ya, saya akan menyesalinya, tapi bisakah Anda memberitahu saya alamat klan Xuanming Anda terlebih dahulu? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Namun detik berikutnya, cahaya hitam di mata Wu Baiyu menghilang, dan matanya menjadi jernih. Apakah sudah hilang? Fang Yu terkejut. Wu Baiyu memandang Fang Yu dengan sedikit kebencian di matanya, dan dengan tegas berkata, Fang Yu, saya adalah satu-satunya anak dari tetua keempat klan Xuanming. Jika saya mati, seluruh klan Xuanming akan abadi bersamamu. Marahlah pada dunia bawah. Aku akan menunggumu di bawah tanah. Setelah berbicara, Wu Baiyu menggigit lidahnya dengan keras. Darah mengalir dari mulutnya, mata Wu Baiyu masih terbuka, tapi dia kehilangan nafas. Sebelum kamu mati, kamu laki-laki, kata Fang Yu ringan. Ketika Fang Yu keluar dari reruntuhan, Jin Deyuan memimpin keluarga Jin dan berlutut di depan Fang Yu. Mereka semua tahu jika Fang Yu tidak datang malam ini, mereka semua akan mati secara tragis di mulut monster itu. Jin Deyuan memukul beberapa kepala Fang Yu dengan keras dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Fang Yu berkata pada Li Xiaomo, dan hendak pergi. Tetapi pada saat ini, Jin Jiaru, yang sedang berlutut di samping Jin Deyuan, memanggil Fang Yu dengan suara lembut, saudaraku, bisakah kamu mengajariku bertarung? Begitu kalimat ini keluar, Fang Yu belum menjawab, tetapi ekspresi samping Jin Deyuan berubah drastis.
Terakhir kali dia ingin Jin Jiaru menyetujui guru Fang Yu merasa tidak puas. Kali ini Jin Jiaru berbicara seperti ini secara tiba-tiba, Fang Yu pasti mengira dia yang menghasutnya. Tuan Fang, Tong Yan Wuji, kamu tidak perlu repot, kata Jin Deyuan cepat. Fang Yu berbalik, memandang Jin Jiaru, dan bertanya, mengapa kamu ingin belajar bertarung? Jin Jiaru berdiri di tempat, mengedipkan matanya yang besar, matanya yang hitam legam bersinar. Aku ingin melindungi keluargaku. Aku tidak ingin melihat bibiku seperti itu lagi. Membayangkan bibinya ditelan monster itu membuat matanya berkaca-kaca. Dia masih muda dan tidak tahu tentang hidup dan mati. Tapi memikirkan kesakitan bibinya, dia ingin menangis. Fang Yu memandang Jin Jiaru dan tidak berbicara. Gadis kecil di depannya adalah tubuh roh bawaan. Jika dia berkultivasi, kecepatan kultivasinya puluhan kali lebih cepat dari orang biasa, dan dia masih sangat muda dan sangat mudah dibentuk. Jika Fang Yu menerimanya sebagai murid magang, setelah beberapa dekade, dia pasti akan menjadikannya generasi yang sombong. Namun, Fang Yu memiliki duri di hatinya. Ia masih enggan menerima murid. Fang Yu memandang Jin Deyuan dan berkata, sudah kubilang sebelumnya, bahkan jika kamu membawanya menemui master seni bela diri itu, dengan tubuh spiritual bawaannya, seseorang pasti akan menerimanya sebagai murid, dan kamu tidak perlu melihatnya. Untuk saya tidak cocok menjadi tuan orang lain. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan berkata kepada Li Xiaomo, ayo pergi. Huai Bei, keluarga Zheng. Setelah beberapa awan dan hujan, Zheng Xiuchen berbaring di tempat tidur, menyipitkan mata untuk memikirkan sesuatu. Yang Yinzu bersandar di bahu Zheng Xiuchen dan bertanya dengan lembut, Xiuchen, menurutku kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Keluarga Qin akan menyimpan Daotian itu, dan kamu tidak dapat memindahkannya untuk saat ini, jadi pergi saja dia sendirian dan menunggunya. Datang ke Huai Bei, kita memiliki peluang. Selama dia mengingat adegan dipermalukan oleh Daotian di depan umum di Danau Yuexin hari itu, Zheng Xiuchen sangat marah. Siapa dia? Dia adalah keluarga seni bela diri pertama di Huai Bei, anak tertua dari keluarga Zheng. Ini adalah masa depan patriark keluarga Zheng. Tapi Daotian sialan itu tidak hanya membunuh dua penjaga yang dibawanya, tapi juga memintanya untuk meminta maaf di depan umum. Apakah Zheng Xiuchen pernah mengalami penghinaan seperti itu? Setelah kembali ke Huai Bei, Zheng Xiuchen terus memikirkan bagaimana menghadapi Daotian. Tapi setelah memikirkannya, dia tidak bisa memikirkan cara yang baik. Karena Daotian adalah milik Qin Yimo, dan Qin Yimo saat ini tinggal di Jiangnan. Kesulitan Zheng Xiuchen dalam menemukan Daotian gelombang www.novelringan.com gelombang setara dengan melawan keluarga Qin dan menjangkau Jiangnan. Apa yang terjadi di Danau Yuexin? Dia menggunakan energi keluarga Zheng untuk memblokir berita tersebut, jadi tidak ada keluarga di Huai Bei yang mengetahuinya. Namun jika Zheng Xiuchen berinisiatif pergi ke Jiangnan untuk mencari masalah Daotian, pasti akan menimbulkan keributan. Pada saat itu, insiden di Danau Yuexin mungkin akan terungkap. Reputasi keluarga Zheng pasti akan rusak. Selain itu, mungkin bukan pilihan yang baik untuk menghadapi keluarga Qin secara langsung. Karena berbagai faktor, Zheng Xiuchen tidak dapat memikirkan cara untuk menghadapi Daotian, jadi dia sangat tertekan selama periode ini. Maksudmu membantumu menyelesaikan Fang Yu dulu, kan? Zheng Xiuchen memandang Yang Yinzu sambil setengah tersenyum dan berkata. Ekspresi Yang Yinzu tetap tidak berubah, dan dia menjawab dengan tenang, ya, maksud saya selesaikan Fang Yu dulu. Yang Yinzu menjadikan keluarga yang sebagai keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Zheng, dan bahkan mengkhianati daging untuk membalas dendam. Selama periode waktu ini, dia selalu memikirkan bagaimana menghadapi Fang Yu dan bagaimana membuat Fang Yu merasa sangat sakit. Segala sesuatu yang lain bisa dikesampingkan. Melihat kebencian di wajah Yang Yinzu, Zheng Xiuchen mengulurkan tangannya, memainkan rambutnya, dan berkata, tentang Fang Yu, kamu seharusnya punya rencana, kan? Mendengar kata-kata ini, mata Yang Yinzu berbinar dan langsung berkata, tentu saja. Kalau begitu, mari kita dengarkan, kata Zheng Xiuchen. Aku akan menghancurkan dua keluarga yang berteman dengan Fang Yu. Dengan pengaruh keluarga Zheng, ini seharusnya mudah, kata Yang Yinzu. Zheng Xiuchen menyipitkan mata sedikit, memandang Yang Yinzu, dan berkata, apa maksudmu? Keluarga Tang dan keluarga Ji, saya ingin mereka merasakan perasaan kehancuran dan kematian.
Yang, Yinzu berkata dengan kasar.